Asko, semua ada di sini. Bikin rumah nyaman penuh inspirasi. Asko, siap untuk membantumu. Asko, hidup lebih baik. Asko, semua ada di sini. Bikin rumah nyaman penuh inspirasi. Asko, siap untuk membantumu. Asko, hidup lebih baik. Abi mau yang gali. Abi aku suka enaknya bertubi-tubi. Bisa ngambil bertubi-tubi. Ubi banyak bertubi-tubi. Ubi Abi oi. Abi mau yang gali. Abi aku suka enaknya bertubi-tubi. Bisa ngambil bertubi-tubi. Ubi banyak bertubi-tubi. Ubi Abi oi. Wash your car before the rain happens. Selamat sore, selamat datang kembali di Detik Sore. Aduh, hore. Kok Detik Sore sekarang jadi seru gini, Dok? Sejak gue tinggalin As it kenapa jadi should. seru? Iyalah, lu mah kelamaan absennya. I'm Hadir back. lagi nih kita di I'm sini. back, yeay. Merah-merah begini, kenapa? Ini Betul. memang masih bulan Agustus sih, tapi kenapa tanggal hari ini ya? Iya betul, pertama kita masih dalam rangka merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 Satu. tahun tentunya. Dan kita juga spesial hari ini bersama Asko. Kita akan live shopping Betul. Indonesia punya kita. Indonesia punya kita. Jadi Detik Sore, bukan Detik Sore namanya kalau nggak bagi-bagi hal-hal yang menyenangkan. Yes. Jadi hari ini kita barengan sama Asko dan Kusuka. Detikers sudah bisa lihat semuanya. Colong kameranya dibikin yang white tuh. Nah, kita udah ditemani Ini dia. barang-barang teman-teman kita yang senantiasa akan hadir buat kalian miliki hari ini. Akan sampai ke betul. rumah dengan harga yang lebih terjangkau in this economy. Pastinya, dan kalau kita pakai barang-barang dari Asko ini nanti kita jadi lebih aktif hidupnya, Dok. Iya betul. Kalau aku yang pakai agak sedikit berbahaya ya. Sedikit berbahaya karena jadi double aktif ya. Agak susah dijangkau jadinya. Agak susah dijinakkan. Gitu. Susah dijinakan, susah dijangkau, tapi buat kalian semua yang ada di depan kita hari ini Terjangkau itu bisa semuanya. dijangkau. Ya, ini Wow. ngomong-ngomong soal akhir bulan kan hari ini kan ya. Iya. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Agustus, nggak kerasa minggu depan ya. udah masuk September kan ya? Sudah, ini akhir bulan, Oh iya, benar, minggu benar. ini tanggal 30 berarti ya? Iya, 28 tuh gajian hari Jumat, 29 Sabtu, 30 Minggu, satunya Senin kan? sudah bulan September. Jadi karena kita paham banget kantongnya Detikers akhir bulan, tapi kita harus tetap berbelanja untuk menggerakkan ekonomi. Betul. Nah, bisa dimiliki nih semua yang ada di sini. Betul ya. sekali. Ini pokoknya produk-produknya benar-benar yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga nih ya. Kalau dari dapur nih, dari dapur ini ada air fryer, kemudian ada blender juga. Untuk bersih-bersihnya juga ada vacuum cleaner dan ada kursi lipat juga ya di Betul. sini ya. Banyak deh pokoknya lengkap. Bahkan ini juga ada barang kesukaannya Don di sini. I Lampu love this. table. Karena dia terlihat mini tapi mengesankan. Fungsional. Kayak aku dong. Iya, kamu kan mini doang, tapi Mini doang. belakangnya mouse tapi. Ow. Detikers, kalau misalnya Detikers tertarik ya ngelihat apa yang ada di depan kita ini yang tadi kita bilang bisa dijangkau dengan sangat mudah. Betul. Nah, ini bisa langsung ke websitenya 20 detik, 20.detik.com atau buka aja detik.com, buka Detik Sorenya. Terus lihat langsung di sana ada etalase yang kita tampilkan, daftar barang yang bisa di check out hari ini dengan harga yang sangat terjangkau. Mulai dari produk-produknya Asko sampai dengan Kusuka yang hari ini akan kita bagi-bagikan dengan lebih murah. Betul sekali, jadi mulai hidup lebih aktif bersama Asko Detikers, lengkapi berbagai kebutuhan olahraga, camping, hemat hingga 55%, berlaku sampai tanggal 1 September 2026, jadi masih ada kesempatan sampai minggu depan nih ya, segera belanja hanya
di toko Asko dan aplikasi Rupa-Rupa. Itu dia. Nah, Bisa langsung belanja dengan ini. diskon yang wow sampai 55% loh diskonnya. Asli, nah ini semuanya Detikers harus tahu kalau dua produk kebanggaan bangsa ini, kebanggaan negara ini dari dua produk lokal kita ini ya, Asko dan juga Kusuka, dua-duanya bakal kasih cashback hari ini. Jadi buat yang beli produknya Asko, hari ini cashbacknya spesial karena masih dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Indonesia, cashbacknya kita kasih 81.000 rupiah dengan minimum perbelanjaan 200.000 rupiah. Ih, lumayan banget. Iya, potongan kan jadinya kayak gitu tuh dapat cashback nanti. Untuk Benar. 50 orang doang tapi ya. Untuk 50 orang pertama yang mengisi form di detik.com/asko. Jadi langsung aja buka websitenya dan tentukan barang-barang mana yang kalian mau bawa pulang atau di check out sekarang juga nih. Ada banyak nih ya barang-barangnya nih ya. Ada monte kursi lipat. Ya. Kemudian monte kursi lipat sandaran rendah, betul. Ada Soleil Oxford meja lipat large. Soleil almond kursi, ada kinetic aerobic stepper. Wah, macam-macam nih. Ada kinetic untuk olahraga nih ya. Iya. Kinetic for 4 kg soft kettlebell. Terus kemudian ada kinetic dumbbell juga, ada botol vacuum flask, ada Picas mug, ada Chris sandwich maker, wow, ada air fryer, ada Chris blender portable juga, ada kipas angin leher apa, ada Class vacuum cleaner dengan mop cordless, dan ada Egler Maison lampu meja LED, dan juga ada Stora meja setrika lipat tabletop zigzag. Tuh, Wow, udah banyak lengkap banget yang disebutin sama banget. Mae. Jadi memang kalau misalnya di sini nggak kelihatan, tapi di website kita itu etalasenya lengkap di sana. Betul. Detikers bisa di check out, harganya udah pada miring, udah dikasih cashback, dikasih harganya miring juga. Termasuk yang satu ini, let's go. Kita ke satu produk Asko yang juga hari ini ditawarkan dengan harga sangat murah. Ya, Ya, ini adalah Monte Carlo kah? kursi lipat. Ini enak banget buat mancing, buat bersantai di pinggir sungai, Iya. Detikers. Tadi bajunya itu sebenarnya udah cocok ya untuk memancing Iya. ya. Tapi diganti Tapi bajunya. kurang merah putih tadi Kurang merah putih nuansanya. banget gitu ya. Tapi tadi yang sudah dikatakan bahwa kita bisa memberikan cashback itu dengan voucher ini untuk 50 orang pertama ya. Yap. Jadi make sure kalian check out sekarang juga. Jadi peserta ini ada beberapa persyaratan, boleh gue bacain ya Dok Let's ya. go. Jadi yang pasti wajib membeli produk Asko di live shopping kita Wajib saat dong. ini yang diadakan di Detik Sore dari jam 15.30 sampai selesai. Yap. Kemudian promo cashbacknya ini cuma berlaku untuk pembelian produk pada etalase yang tadi sudah saya sebutkan. Di website juga lengkap, ada listnya, silakan dipilih. Kemudian kuota promo cashback ini hanya berlaku untuk 50 orang pertama. Untuk mendapatkannya langsung aja isi form di detik.com/asko ya. Cashbacknya Rp81.000 dengan minimal pembelanjaan Rp200.000 dan cashbacknya diberikan dalam satu kali transaksi aja, jadi Right. tidak berlaku kelipatan dan cashback akan diproses maksimal dalam 30 hari kerja. Itu dia. Yes, form juga ditutup sewaktu-waktu apabila telah memenuhi kuota cashbacknya. Jadi wajib upload bukti barang telah diterima melalui dtk.id/claim Asko. There you go. Untuk cashbacknya ya. Betul, jadi Detikers buat yang udah check out hari ini di 20.detik.com itu bisa langsung di screenshot gitu ya untuk jadi bukti kalau udah berhasil check out. Terus jangan lupa daftarkan diri kamu di dtk.com/asko atau /kusuka untuk mendapatkan kesempatan dapetin cashback hari ini. Oke Dok. Ini suara gua ada nggak? Ada kayaknya tuh. Ada ya. Nah sambil nungguin Detikers berbelanja 50 orang pertama berbelanja yang siap kita kasih cashback, kita bisa sambil ngemil-ngemil Dok. Bisa banget. Bisa kita sambil ngemil-ngemil. Aku Boleh mau nggak? kasih ke kamu. Pilihin aku dong yang mana yang... Stay di sana ya. Oke. Jadi ini Aku adalah mau, produk kebanggaan gue gue. yang juga pastinya produk kebanggaan masyarakat Indonesia karena Kusuka itu adalah cemilan yang sangat ramah buat teman-teman kita yang juga lagi pada diet. Diet, iya, oke. Karena kan ini adalah produk singkong ya, singkong ubi itu adalah produk yang kaya akan serat dan juga cocok gitu untuk menjadi cemilan peneman kita lagi diet juga.
Gitu Detikers, ini kita Tapi coba. tapi biasanya kalau keripik singkong rasanya ada yang asin, mostly ya. Ini manis ya Do Bener, ya? ini rasanya banyak banget sebenarnya, nggak cuma manis doang. Iya. Kayak kamu yang punya banyak rasa. Au, 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 au. Jadi Yang ini rasa apa? rasa madu, ini adalah salah satu kesukaan best seller juga. Sebelum gue cobain ke Mae, gue coba dulu. Takutnya dia keracunan habis gue ini. Jangan lupa bismillah. Enggak dong, ya kan suka. Jangan lupa bismillah ya Dok. Udah dalam hati, enak banget. Cobain. Aku mau. Itu adalah salah satu varian kusuka ubi mix yang bintang iklannya adalah AB kesayanganku, Abi cekut. AB Cekut, Mm-mm. yang juga banyak sekali disukai sama masyarakat Indonesia. Iya, aku mau coba. Ini juga harganya murah banget loh hari ini Detikers. Dikasih harga spesial buat Detikers semua yang hari ini nonton Detik Sore. Sampai ke jam 5:30 sore nanti Detik Sore kelar bisa dapetin harga spesial ini. Jadi buat kusuka ubi mix honey 40 gram harganya hari ini dari Rp18.000 jadi Rp16.200 aja. Ih, ubinya ubi ungu lagi. Coba lihat ini. Talas ya. Warnanya ungu. Cobain ya, ini rasa honey alias madu. ASMR coba. There you go. There you go. Hmm. Sudah cukup membuktikan Hmm. jaminan mutu bukan? Wow. Itu baru ubi mix doang tuh. Ada yang lain Ini lagi. ada ubi yang ini juga. Ubi, ini singkong ya? Yang ini. Ubi juga. Ubi juga. Kalau yang kayak gitu produknya khusus ubi tuh. Makanya namanya ubi mix. Nah, yang dimakan Maya itu harganya tadi 16.200 bisa di check out dengan harga spesial ini. Jangan lupa hari ini dapat cashback juga untuk 100 orang pertama yang beli produknya Kusuka dengan minimal belanja 100.000 dapat cashback Rp100.000. Tuh, kapan lagi bisa belanja 100 terus dapat cashback 100? Ih. Alias nggak keluar apa-apa tuh menurut gua. Alias gratis. Kusuka ubi garingnya bertubi-tubi. There you go. Enak banget. Ini sambil nungguin Detikers check out. Oh iya bener. Sambil makan ya guys. Aku sambil nyobain Kusuka varian original yang menjadi, bukan varian original sih. Ini DOG Kusuka yang bentukannya kayak gini, Detikers yang hijau. Kalau yang ubu kan, ubu lagi. Yang ungu itu adalah varian yang keluar setelah varian hijau ini. Nah yang hijau ini juga punya banyak rasa sebenarnya. Salah satunya adalah si rumput laut yang sekarang sedang gue pegang ini. Ya. Jadi yang rumput laut ini juga harganya hari ini dikasih sangat spesial sama Detikers. Buat Detikers semua hari ini harganya jadi Rp32.400 dari Rp46.000. Kapan lagi bisa beli Kusuka dengan harga super miring kayak gitu dan Aku dapat cashback mau. lagi. Ini gue cobain ya juga ya. Belum gue buka udah aku mau Aku dia. seneng deh ini live shoppingnya sambil kita coba-coba makanan. Bisa ASMR. ASMR. Alias ASMR. Tolong dibagi-bagi Dok. Dok tolong Dok. Kusuka garingnya tiada banding. Is. Coba sekali lagi. Kusuka Garingnya tiada banding. Coba. Ih makasih. Ini rasa favorit aku nih rumput laut. Tuh ya, Lagi-lagi buat kita coba ya Detikers. guys. Tuh sambil dicobain sama Mae. Kusuka garingnya tidak banding hari ini bisa didapatkan di Detik Sore. Cashback yang kita kasih 100.000 untuk 100 orang Detikers yang sudah berhasil check out. Sekali lagi kita kasih tahu caranya. Jadi kalau udah check out dari lamannya 20.detik.com, di sana langsung screenshot bukti pembeliannya. Terus habis itu menuju ke laman selanjutnya di detik.com/kusuka untuk bisa dapetin cashback maksimal Rp100.000 untuk pembelanjaan minimal Rp100.000. Jadi kapan lagi bisa dapetin harga dengan tawaran semenarik itu? Betul sekali ya. Nih Detikers perlu tahu nih bahwa, tapi kayaknya aku yakin sih udah pada banyak yang tahu ya Do ya. Ini adalah salah satu produk yang top of mind ya kalau kita Betul. berbicara mengenai keripik singkong Betul. pastinya ya. Nih,
Kalau kalian suka, pasti kalian tahu ini ada varian rasanya banyak banget ya. Dan ini juga disukai karena teksturnya itu keripik singkong yang dikenal dengan cita rasa atau teksturnya tuh garing, renyah. Cita rasanya juga khas banget. Dibuat dari singkong pilihan berkualitas. Pastinya aku suka memberikan pengalaman ngemil yang ringan, praktis, dan cocok dinikmati dalam berbagai suasana. Jadi kalau misalnya kalian mau cobain nih ya, apalagi anak-anak muda kan kalau nongkrong atau nonton gitu ya Do ya. Yoi. Kayak butuh something to eat gitu. Ini aku suka banget emang sih enak itu. banget. Rasanya macam-macam. Nggak cuma rasa rumput laut seperti yang aku makan ini. Tapi juga menghadirkan varian barbecue dengan rasa smoky gurih yang modern. Dan juga rasa jagung bakar yang memiliki sensasi manis gurih khas jagung bakar pastinya ya. Nah kalau kalian suka makan kusuka ini pakai apa? Pakai nasi. Pakai nasi enak banget lagi yang rasa rumput laut jadi Nasi kayak anget berasa, ya? Iya. jadi berasa kayak makan ala-ala Korea gitu loh. Oh iya, Korea emang begitu. Nah, Tapi mie instan juga enak mie instan banget juga itu oke, mie goreng mie bener. goreng, enak banget tuh. Pakai es krim juga enak tahu. Jadi sensasinya tuh dingin-dingin asin gitu. I've never tried that or imagine something like that. Try then itu enak banget. Iya, buat nonton bola juga sambil nonton live reaction di Detik Sore juga bisa. Jadi Emang ada ya? ada tahu, where have you been? Kan kalian tahu aku kemana. Dasar, itu rhetorical question. Dan Oke. juga yang lebih menariknya lagi, makan kusukanya bisa sambil duduk dengan sangat empuk di kursinya Asko ini. Dengan harga yang sangat murah juga hari ini. You didn't see it coming, right? Jadi Detikers, ini ya, aku kasih tahu. Satu kursi yang saat ini sedang gue dudukin. Ini adalah folding chair low back dari Asko. Yang bisa kalian dapetin juga dengan harga spesial hari ini. Cuma Rp130.000. Yang mana? 130.000. Itu yang itu? Bener. 135.000. Minum kopi doang buat budget kopi kalian sehari. Jadi ini 130.000 dari harga Orang 200.000 have. rupiah. Dari harga 200.000 rupiah. Kata gua mah ini mah Asko nggak nyari untung ya, cuma cari pahala di sini. Jadi si kursi low back ini adalah kursi montek, kursi lipat sandar rendah yang didesain dengan sangat praktis, Detikers, portable juga, jadi bisa diangkut kemana-mana dengan mudah. Dan material kakinya ini berbahan steel, jadi dijamin kokoh dan berbahan fabric 600D Oxford untuk sandarannya, jadi sangat nyaman tuh. Gini-gini itu nyaman banget. Tuh, nyaman kan? Terlihat kan nyamannya. Kalau duduk tuh duduk yang bener doang, nggak perlu pakai maju mundur gitu kalau Nah, ini duduk. namanya stress test. Ya. Ibaratnya kalau ada benda yang dijamin kokoh tuh ada stress testnya. Jadi ini tahan untuk berat sampai dengan 120 kg. Jadi buat Anita Maya dikali 3 masih bisa di dalam dudukin kursi ini ya. Jadi sangat kokoh dan juga stabil. Apalagi kalau ditemani sama Kusuka karena garingnya tiada banding. Yeah. Silakan lanjutkan Anita Maya, jualan kamu. Mana? Bentar ya guys. Kettle yang di samping. Kan kalau sekarang tuh produk olahraga sangat diminati sama orang-orang ya. Bener. Termasuk juga alat-alat buat olahraga. Kayak misalnya kettle yang ada di samping Anita Maya itu. Itu kalau di tempat lain biasanya harganya nggak kebeli. Harganya nggak kebeli. Tapi hari ini ya, nggak ada Kinetic. daftar harganya di Ini sini. ya, oh nggak ada daftar harganya ya. Kinetic ini ya Do ya. Iya, Kinetic aerobic stepper. Ini this one. ya. Atau Kinetic 4 kg soft kettlebell. Ya itu yang 4 kilo, yang 4 kilo yang itu. 4 kilo. Benar, coba diangkat. Coba ya. Bener nggak 4 Coba kilo? ya, 4 kilo nggak nih? Oh, ini kalau Easy buat peasy ya? kalau cincai lah kalau ini kan. Ini olahraganya gini, Dok. Gimana? Elegan bisa. ya. Elegan. Ya. Tapi kalau mau yang sporty banget gitu. Yo, nah. Gitu. Ini Coba buat cewek-cewek di sport ini. Di close up mukanya tadi. Ini Bisa nih, bisa gini. Buat gini. Sebenarnya tangan dua ini, Dok. oh gitu caranya. Oke, nggak boleh bungkuk punggungnya.
Jadi turun. Makasih, 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 makasih sudah memberikan tontonan yang berkualitas buat kita. Jadi 4 kilo tuh pas lah ya buat cewek-cewek juga ya. Tuh, habis ini cedera punggung lo bawanya begitu. Ini cewek-cewek belanjaan cewek-cewek. Iya juga termasuk. Dan kettle yang model kayak gitu kan kalau kena kepala juga nggak sakit. Ini kan kosong. Iya. Tuh. Hah? Oh, iya. Awas tuh, awas. Aku lupa. Jadi Ini Detikers, soft nih tuh, bagian bawah itu soft banget. ini karena memang di dalam etalase kita nggak ada produknya, tapi kalau kalian ke Asko, kalian ketemu itu. Tapi kalau mau cari yang produk olahraga lain juga yang ada hari ini di etalase, itu ada tuh dumbbell yang 2 kilo, yang kayak Yang gitu. ini Nah, ya. buat cewek-cewek mungil kayak Anita Mae, nah ini cocok sekali ini. Cocok sekali. Oh ini bisa sambil ngemil, bisa sambil. Kali 7 tapi ya. Jadi 14 kilo. Ini mudah guys, ini mudah Detikers 2 kilo. Jadi sambil nonton, sambil dengerin musik barangkali atau mungkin sambil kerja bisa sambil Benar-benar. juga kan? Dan posisinya tuh bisa kita sesuaikan sesuai dengan kita mau melatih otot mana gitu. Oke, Kalau kalau mau otot melatih otot bicep. ini yang namanya bicep ya. Hmm. Gini kan, gini. Oke. Tapi kalau misalnya kita mau ngelatih yang belakang bisa gini nih. Wis. Set. Set gitu. Atau kalau mau cewek-cewek yang mau punya punggung tidak bersayap supaya dia kencang gini. Gini. Oh gitu. Now I know. Gini. Untuk nggak perut tidak berlemak? bersayap. Tahu nggak berlemak? Kalau Iya. supaya perut, gue tahu caranya Iya, pakai kalau perut gimana? Biar perut kempes. Oh gitu. ditahan di sini. Abis itu lo kayang. Nah itu tuh harganya 105.000 hari ini Detikers. Buat kalian bisa check out namanya neoprene dumbbell 2 kg. Oke nice. Kalau ini do harganya berapa ini kok? Ih. Warnanya lucu-lucu banget sih, unyu-unyu semuanya. Iya kan, ada glitter-glitternya kan itu juga. Ya lucu. Lucu banget ini berapa? Murah, buat kamu mah itu murah Rp370.000. Oke, aku akan check out sekarang kan dapat diskon kan? Dapat diskon Itu juga. belum diskon kan? Dapat diskon dari cashback yang dikasih sama Asko. Jadi buat yang nggak tahu ya, sambil di shot Mae menggunakan itu. Ini adalah Spark Turner botol vacuum flask. Jadi ini bebas BPA yang pasti Detikers dan material fruit grade. Dan didukung sama teknologi double wall. Jadi sudah dipastikan dia akan lama ya durasi untuk bisa menahan dingin dan juga panasnya. Jadi dinginnya ini bisa sampai 12 jam dan panasnya 10 jam suhunya dijaga. Ini handle-nya juga bisa disesuaikan dengan cara kita kenyamanan dibawa. Gimana cara coba? bawanya. Ini kan kita bisa megang kayak gini kalau pas mau minum kan. Kan bisa kayak gini nih. Gitu kan, bisa handle ini. Tapi bisa handle atas juga guys. Ini Tapi bisa handle ada atas juga tombolnya. dengan dipencet tombolnya. Terus dia jadinya berpindah posisi. Nah jadi Gini. Jadi kayak bawahnya nenteng gini. ini ya. Betul. Coba habis nge-gym tadi, habis ngangkat dumbbell, terus habis itu mau minum, terus ambil nanti botolnya. Coba Oh gimana? ada skenarionya. Ada. Coba oke. ini dulu, angkat dumbbell dulu. Angkat dumbbell. Itu mic-nya diletak di bawah dulu aja kak. Aman aja, aman. Ya. Ini. Ceritanya lagi di gym ya bener. Aduh, udah capek nih, aus mau minum dulu. Aku ambil tumblerku yang mirip punyanya Tinkerbell ini. Nah, aku turunin dulu tangkainya. Bisa kan, gampang kan diturunin tangkainya. Sebelum aku minum, aku kocok-kocok dulu ininya, tumblernya supaya teraduk dengan baik whey proteinnya. Baru habis itu aku kokop deh untuk diminum. There you go. Harganya 370.000 Detikers. Kapasitasnya 950 mili. Jadi sangat ini ya, memudahkan kita untuk membawa air minum kita bisa dengan lama tuh. Kapasitasnya, betul. Bahkan ini ukurannya lebih gede dari muka aku guys. Iyalah, Lihat, pasti. lihat. Ah, Tuh, lihat kan? Lihat kan? ah, ah. Gede ini. Mic-nya Berapa mau tadi? dijual juga nggak? Karena tadi udah ada stress test juga kan. Oh iya. Maaf ya. Jadi Maaf ini tim audio. udah gitu dia ini lagi materialnya adalah stainless steel 304 berkualitas. Jadi
nggak perlu harus ngeluarin jutaan rupiah untuk dapetin tumbler bagus kayak gitu. Detikers cuma 370.000 aja sudah bisa dibawa Betul. pulang. In this economy kita memilih quality over FOMO, Betul. ya kan? Oke, selain Kamu makan itu apalagi rasa nih? lain lagi nggak? Boleh. Aku buka semuanya hari Ih, ini. oh iya, ini salah satu barang yang menjadi andalan aku di dapur, Dok. Apa? Air fryer. Oh yang ini. Iya, air fryer. Iya, iya. Karena banyak makanan kalau kita lagi ngejaga ini ya makanan ya, Badan. maksudnya kayak mau diet dan Oh. segala macam, nggak harus. Misalnya kita pengen goreng-gorengan, tapi nggak mesti pakai minyak Ya, yang digoreng manual, ya. bisa pakai air fryer. Ini andalan gue banget. Menu yang kita bikin juga bisa banyak. Lo bisa buka semua, Dok. Dijual. Lo kira cuma lo doang yang mengandalkan ini? Seluruh masyarakat Indonesia tahu. Oh iya, iya Iya. dong, harus dong. Kita harus menyadari, sadar akan kesehatan ya. Iya dong. Air fryer ini harganya berapa ya hari ini ya? Iya, coba kita lihat ya. Iya, air fryer. Cek, 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 cek. Dari Mana dia? Rp500.000 jadi Rp400.000. Seriously? Tuh. Indis, udah gitu ada kesempatan buat dapat cashback juga sampai 81.000 kan. Oh, iya benar. Ya. Benar, Ini cuma buat ada. 50 orang doang ya Detikers dari Asko. Semuanya ini bisa di check out. Untuk 50 orang pertama bakal bisa dapetin kesempatan dapetin cashback sampai dengan Rp81.000 untuk 50 orang Detikers. Dengan cara setelah berhasil check out produk-produknya Asko, bisa langsung ke detik.com/asko AZKO. Kemudian diisi form di dalamnya untuk bisa mendapatkan kesempatan dapetin cashback sampai dengan Rp81.000. Ya, ini juga yang apa ya, yang enak dipakai nih, blender. Mm-mm, Blender portable 300 mili. Cuman 50 watt aja, Dok. mm-mm. Cuma 50 watt aja, warnanya pink, lucu banget ya. Ini bisa kita dapatkan juga. Ini blender portable-nya harganya hari ini Rp300.000. 300 ya. Juga very affordable. 299.900 ya. 300.000. Betul. Kurang 100 perak. Tapi jangan lupa kalau misalnya belanja tadi ada minimum pembelanjaannya ya. Itu bisa dapatkan cashback yang tadi kita udah informasikan ya, Detikers. Nih coba ya aku lihat lagi ya. Minimal belanja Rp200.000 aja udah bisa dapat cashback. Ih, Minimal Rp200.000. iya, Oh iya minimal benar. Rp200.000. Buat yang Asko ya. Cashback 81.000 ya. Kalau buat yang kusuka itu minimal belanjanya 100.000 aja guys. 100.000 belanja dapat cashbacknya Rp100.000. 100.000 juga, betul. Untuk 100 orang pemenang. Asko, masa kamu mau kalah cuma kasih 50? Ayo dong, 100 bisa kali. Tapi 50 dicoba dulu Detikers. Jadi yang hari ini juga kita tampilkan termasuk di antaranya ini adalah satu produk unggulan dari Asko yaitu kelas vacuum cleaner dengan mop cordless. Jadi yang ada di depan nih sekarang nih, yang ini nih. Anita Maya, kamu boleh kerja nggak dengan mencoba menjajal si vakum ini? Tuh kan, dengan jatuh saja dia masih bisa dipakai Detikers. Itu Colokin adalah coba. salah satu stressnya. Aduh Nih. banyak ya pegangan gue, pegang mic, pegang ini. Ih, tapi ini banget loh. Easy to handle banget Iya, kan? handy Not banget like you. ini. Apa gimana? Jadi ini juga sangat ramah energi Detikers, daya hisapnya kuat sampai dengan 20 kPa dan baterainya berkapasitas 2600 mAh. Jadi memberikan waktu penggunaan hingga 50 menit untuk mendukung proses pembersihan jadinya lebih lama. Dan juga bilah pisau stainless stylenya ini juga kuat banget. Dan ada dua pilihan daya hisap dia, ada mode rendah dan juga mode tinggi. Sampai kapasitas tangki airnya juga cukup besar loh, itu Betul. ada 400 mili dan juga Dan ada gak tangki berat, debunya Dok. 600 mili, betul. Gak berat ini enak banget dipakainya. Easy to handle kan, easy to carry juga kan. Dan dia ada model-modelnya gitu. Nih, Mana? Oh nih iya ada, iya iya. ada yang bisa buat maskeran juga. Gak beda Nggak ya, ya, itu bukan. ya. Kalau ini kayaknya untuk mengeringkan ya, Iya untuk pel ya, untuk ngepel. itu Jadi buat debu kan. Iya, ini untuk nyedot debunya, ini tuh untuk ngepelnya. Ya ini Ini beda juga lagi, ini buat yang kecil-kecil kali ya, yang sudut-sudut yang Sudut-sudut kecil. susah dijangkau. Ini sudut-sudut yang kecil yang susah dijangkau yang Ya, itu. ini buat kaca kayaknya. Itu kelihatan buat Ya. kaca. Kalau ini Banyak ya pilihannya.
Ini buat Ya bersihin Allah, bulu ini gue hidung. kerja Nggak banget dong. nih hari ini sambil baca, sambil ini. Edo, Iya. tolong ambilin kakak itu ya. Mau Tolong travel? ya. Mau travel? Travel mau, tolong sama sekalian bikinin gorengan pakai air fryer kita yang kita baru beli di Asko. Nah, itu dia. Emangnya cuma... Makasih. Nah, itu adalah bagian dari cerita yang akan kita bagikan hari ini, Detikers. Jadi tanpa disuruh-suruh, dia juga bisa hidup sendiri. Ya. Karena ada remah-remah yang jatuh tadi, dia otomatis langsung hidup. Kaget aku. Coba ya remah-remahan ini kita sedot ya. Pakai vacuum cleaner maksudnya. And you know what? Tuh. Ih, langsung hilang guys. Ih, Lagi. ayo bikin sampah lagi dong. Coba. Oh ini nih ya. Tuh. Pelan Kak. Oke. Tuh. Tuh, gua kasih sampah tuh. Tuh. Mana? Oh iya benar. Tuh, set. Hilang kan, celing. Wow. Dan tahu apa yang membuat ini menjadi lebih menyenangkan lagi dan akan bikin ibu-ibu, bunda-bunda di rumah lebih semringah lagi karena hari ini khusus di Detik Sore dijualnya dengan harga super miring. Tahu nggak dari berapa jadi berapa, Maya? Berapa? Dari Rp3.160.000, hari ini harganya cuma Rp2.850.000. Beli bun sekarang juga bun. Beli, Bun. Lihat, ini bahkan kotorannya ini satisfying banget Edo. Karena kotorannya bisa kelihatan di sini. Oh gitu? Oh, keripik kusukaku tadi ada di situ. Boleh aku ambil lagi nggak? Jangan sedih, kusuka kan ada banyak Oh, iya variannya. Di sini benar. juga kita melimpah. Jadi tolong dimakan yang wajar-wajar aja ya. Oke, jadi ini harga cashback. Harganya hari ini jadi Rp2.850.000. Silakan di check out sekali lagi Detikers. Buat kalian yang sangat berminat sama produk-produk dari Asko hari ini bisa di check out di 20.detik.com. Langsung check out, setelah check out berhasil, di screenshot bukti tampilannya untuk bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan cashback. Jadi dapat cashback Rp81.000 buat 50 orang pemenang dengan minimal belanja Rp200.000. Langsung ke detik.com/asko, AZKO. Gitu ya. Kalau yang kusuka di detik.com/kusuka. Minimal belanja Rp100.000. Yes. Dapat cashback Rp100.000 untuk 100 orang pemenang. Betul sekali, jangan lupa dibeli yang ini. Ini adalah salah satu favoritnya Kakak Mae yang bisa kalian check out sekarang juga dengan diskon yang sangat besar. 55% tadi ya, cashbacknya 55%. Enggak, cashbacknya Rp81.000. Kamu jangan nambah-nambah. Cashbacknya 81.000, diskonnya Diskonnya aku nggak tahu persenannya, yang pasti dari 3 jutaan jadi menjadi 2 jutaan. Oke, ya itu sendiri lah ya, itu in this ekonomi kita harus pintar hitung-hitungan ya guys. Ya oke, ini adalah produk-produk pilihan kita semua di sini ya. Ya. Di mana tadi tempatnya Don? Nanti gue salah lagi. Sini. Didiriin. Oke, jadi sekali lagi jangan lupa ini semua bisa didapatkan dengan harga super miring tadi dan juga cashback tadi berlaku selama Detik Sore hari ini live sampai ke jam 5:30 sore nanti. Jadi abis ini kita akan menuju ke segmen selanjutnya. Tapi Detikers masih tetap bisa check out. Tinggal buka di 20.detik.com. Check out di sana sampai ke jam 5:30 sore nanti. Hadiah-hadiah menarik ini bisa kalian borong dengan harga lebih terjangkau. Betul, pokoknya mulai hidup jadi lebih aktif bersama Asko, lengkapi berbagai kebutuhan olahraga dan camping kalian, hemat sampai 55% berlaku hingga 1 September 2026. Segera belanjanya di toko Asko dan aplikasi Rupa-Rupa. Termasuk jangan lupa beli Kusuka karena Kusuka garingnya tiada banding. Yeay, kita jajan dulu ya. Kita makan jajan dulu Detikers. Abis Nanti ini kita balik lagi. akan hadir lagi dengan tamu-tamu Anita Maya lainnya. Karena Anita Maya hari ini punya banyak tamu kan? Masa sih? Masih dengan suasana merah putih kemerdekaan Republik Indonesia hari ini yang kita akan bawa bareng semua sampai ke jam 5:30 sore nanti. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Abe mau yang gali. Abe aku suka enaknya bertubi-tubi. Bisa ngemil bertubi-tubi. Ubi banyak bertubi-tubi. Ubinya Abe.
Ubinya Abe, oi. Asko semua ada di sini, bikin rumah nyaman penuh inspirasi. Asko siap untuk membantumu. Asko hidup lebih baik. Asko semua ada di sini, bikin rumah nyaman penuh inspirasi. Asko siap untuk membantumu. Asko hidup lebih baik. Balik lagi bersama kami di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Oke, ini adalah segmen yang sudah lama tidak saya naungi. Naungi nggak tuh? Singgahi. Singgahi. Ini adalah segmen Market Review. Yes. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan pakarnya. Jadi kalau kalian memang suka nih sama yang namanya punya namanya nih Punya saham, banyak portofolio investasi. punya banyak portofolio investasi Ya, gitu kita ya. hadirkan dukunnya hari ini di Detik Sore ya. Ada setiap Mas hari Rabu. Revo dari Mega Capital Sekuritas. Mega. Udah, apa kabar? Mas Revo Ngeng. Kabar baik. Ada Mas Revo di sini Waduh. guys. Di banyak Barusan bisa gue salaman. banyak yang bisa ditanyain ini. Itu dia. Apalagi buat lo yang udah lama nggak update market kan. Iya benar. Tapi ada yang satu gue mau tanyain sini. Karena kan informasinya seperti yang kita tahu besok tanggal 27 itu akan ada demo besar-besaran kan, Dok? Kabarnya seperti itu di Kabarnya. media Iya kan, sosial. kabarnya seperti itu kan di media sosial dan di banyak platform. Mm-mm. Ya nggak cuma di media sosial dong. Mungkin sebelum kalian masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, gue pengen tahu nih ya, karena gue udah lama nggak update juga, akan seberapa besar sih impactnya dari demonstrasi ini kepada penguatan IHSG kita. Bagus Adakah banget pertanyaannya. Adakah pengaruh-pengaruhnya? Adakah hal-hal yang harus diwaspadai oleh untuk kita-kita nih yang punya portfolio di Pasar saham modal. di pasar modal ini? Ya mungkin kalau untuk teknis di demonya nanti mungkin Mas Edo bisa menambahkan ya. Tapi mungkin kalau Kalau yang teknis demo ya dia emang dia yang mungkin akan bisa lebih menjawab. tahu gitu. Iya, kebetulan saya koordinator untuk salah satu aliansi. Ada banyak ya aliansi ya. Jadi kalau biasanya secara historical kalau ada demo atau sesuatu yang bikin gejolak lah gitu ya, protes apa ini itu dan sebagainya biasanya akan membuat mendrag down ISG itu sendiri. Justru Oke. bukan akhirnya membuat ISG itu naik, tapi justru membuat ISG itu melemah seperti itu. Makanya mungkin dalam ya hari ini ya kita lihat turunnya sekitar 1,4%. Jadi di satu sisi kelihatannya ada dua sentimen yang membuat ISG akhirnya terpuruknya cukup dalam hari ini. Ya. Yang pertama adalah soal tadi ada potensi kemungkinan tanggal 27 itu demo. Yang mana untuk secara besarnya saya juga belum tahu ini akan sebesar apa karena ini banyak, saya juga tanya beberapa teman juga masih ada yang bilang ini kemungkinan untuk bisa jadi dibatalkan lah atau sebesar apanya juga masih belum tahu juga akan seperti apa. Cuma memang kelihatannya sudah mulai agak siap ya. Tadi kita lihat jam 1 siang itu di media sosial Instagram gitu udah mulai siap nih orang-orang udah mulai siap-siap lah kayak gitu. Jadi memang mungkin bukan siapnya kayak gitu ya. Itu yang pertama soal demo. Yang kedua kelihatannya juga soal FTSE ya, FTSE Russell yang mendepak ada sekitar 29 saham kita keluar dari indeks FTSE. Jadi ada 10 yang turun, 29 terdepak atau exclusion setelah MSCI kemarin. Kemudian juga kita dari FTSE juga sentimennya masih negatif. Jadi kelihatannya ketika ada emiten-emiten kita yang di-exclude dari indeks FTSE itu akhirnya membuat ada potensi foreign outflow dari Indonesia sendiri. Nah ini yang membuat akhirnya juga
bertubi-tubi ya sampai saat ini. ISG juga memang ada kenaikan dari 5.300 kita di sekitar awal Juni, kemudian sekarang sudah sekitar 6.400, sempat 6.500, tapi akhirnya kenaikannya tertahan hari ini minus 1,4% ya gara-gara ada dua hal itu ya, demo dan juga FTSE. Nanti efektifnya seingat saya per awal September, kurang lebih sekitar bulan September lah FTSE ini. Jadi dua sentimen ini sih. FTSE apa tuh tadi, Dok? FTSE Russell. Apa itu? Itu indeks yang dipakai untuk global juga kayak MSCI untuk dia menaruh dananya lah gitu. Tapi memang secara size tidak sebesar MSCI, ya, mungkin sekitar 9-10%-nya lah dari MSCI. Tapi tetap ini menjadi salah satu indeks yang dikonsider para big fund, asset management dan sebagainya untuk dia menempatkan dananya ke suatu negara lah kayak gitu. Oke, ini kalau tadi berbicara emiten-emiten juga ya pasti ada. Kalau misalnya besok akan ada pengaruh dan melemahkan, ada nggak emiten yang bisa kita jadikan harapan di hari ini? Untuk hari ini, besok dan juga sampai hari Minggu memang agak cukup sulit ya kalau kondisinya kayak gini. Cuman memang mungkin yang ada sentimen-sentimen yang atau ada story-nya lah. Ya, mungkin kayak salah satu konglo dari sekian banyak konglo itu yang memang ada hubungan dengan CPO kayak gitu-gitu, itu lagi hype-hype-nya lah, itu juga lagi dibahas. Mari kita bahas lebih dalam soal Katanya mau ini. akuisisi salah satu batu bara gitu, perusahaan batu bara besar juga. Nah itu mungkin yang ada correlated dengan mereka berdua lah kayak gitu. Tapi sisanya sih under pressure ya, untuk apalagi minus 1% gini, kita lihat 11 sektor pun semua ditutup zona merah ya. Jadi memang agak cukup sulit kalau kita mau pick satu emiten. Paling tadi yang saya sampaikan ada salah satu konglo yang ada hubungan dengan batu bara gitu. Gue mau konfirmasi Apa itu, Dok? lagi Apa itu, soal, Dok? nanti kita beda lebih lanjut ya soal itu ya. Oh, di belakang layar. Enggak, di sini Oke, juga oke, kok. oke. Detik sore apa sih yang udah dibuka sama Detik sore? Semua dibuka. Jadi hari ini kan koreksinya lumayan dalam ya, sebenarnya 1,48%. Tadi sempat disinggung bahwa ada sentimen soal demo juga gitu. Seberapa besar sentimen itu berpengaruh terhadap penurunan ISG hari ini? Apakah ada faktor dari luar juga? Ya tadi yang pasti saya sampaikan, jadi kalau ada demo-demo itu membuat, intinya gini, investor tuh jadinya ragu dengan kalau ada demo atau kericuhan misalnya kayak gitu ya, itu jadinya ragu. Contohnya ketika kita ingat di yang menteri-menteri itu banyak yang kena, kemudian anggota DPR tahun 2025 atau kalau nggak salah itu ya, yang rusuh-rusuhnya itu kan juga ISG juga sulit itu untuk mengalami kenaikan gitu. Memang intinya kerusuhan-kerusuhan ini membuat investor tuh ragu untuk masuk ke pasar saham kita lah gitu. Mereka pasti ingin sesuatu yang tenang gitu ya. Investasi di negara yang memang politiknya stabil, ekonomi stabil dan sebagainya. Sekarang kita secara ekonomi ya udah better lah dibandingin first half 2026. Tapi secara politik ini lagi-lagi ya bergejolak lagi lah gitu, khususnya di besok ya 27 di Agustus kayak gitu ya. Tapi selain tadi yang saya sampaikan, selain demo itu soal ya tadi FTSE itu rebalancing itu paling yang akan membuat kita ada gejolak-gejolak. Sama tambahannya mungkin kalau kita lihat di ini kan sampai di beberapa waktu ke depan tuh masih ada MSCI ya. Jadi ini kita masih di freeze. Jadi memang itu yang paling juga tambahan selain FTSE tadi soal MSCI itu ya, kita masih di freeze. Jadi kemungkinan ya mungkin beberapa emiten kita mungkin masih belum dilirik oleh asing, tapi mungkin after November kalau MSCI kita ternyata sudah di unfreeze di November nanti, baru mungkin itu inflow mungkin bisa masuk, dan juga karena emiten-emiten kita juga kemungkinan bisa ada yang naik kelas ataupun yang masuk dari luar masuk ke indeks MSCI kayak gitu sih. Berarti bisa dibilang kontribusi terbesar dari sentimen demonstrasi besok ya? Untuk saat ini kelihatannya Untuk iya saat sih. ini ya. Kalau dilihat dari sektor sahamnya juga hari ini yang paling dalam turun tuh transportasi, Mas Revo. Apa tuh yang bikin transportasi cukup dalam? 4%, 4,15%. 4%-an kalau kita lihat di sini ada WBSA, GIA itu 8%, PJHB, SMBR dan kawan-kawannya. Jadi yang mungkin bisa yang kelihatan mencolok banget tuh Garuda Indonesia ya, GIA. Dan kalau kita lihat sebetulnya GIA ini naiknya udah cukup kencang ya. Mungkin sebelum atau jelang 17 Agustusan lah gitu ya. Nota keuangan area-area itu dia udah naiknya udah kencang. Tapi setelah itu ada koreksi-koreksi gini ya, mungkin satu ya pastinya aksi profit taking naiknya udah cukup kencang. Yang kedua juga kelihatannya masih berbenah juga ya untuk di dalamnya Garuda Indonesia sendiri, equity-nya dan lain sebagainya ini masih digodok juga dengan Danantara dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin investor juga lagi menunggu juga ini akan seperti apa nih pergerakan dari Danantara dan pemerintah untuk emiten-emiten BUMN. Jadi emiten BUMN yang kalau saya lihat yang lagi digodok lah gitu ya. Yang pertama Garuda Indonesia, GIA, yang kedua adalah emiten Krakatau Steel. Jadi ini yang kelihatannya dua emiten yang lagi diusahakan supaya bisa ya lebih baik lah ke depannya kayak gitu sih. Itu yang kelihatannya yang masih
on progress lah. Jadi kita harapkan kalau dia membaik ke depannya ya bisa naik lagi lah setidaknya. Tapi setidaknya kalau saat ini sih memang masih agak cukup sulit ya untuk Gia itu bisa naik secara sustain kayak gitu. Makanya ada juga koreksinya lumayan juga 8,3%. Iya, badainya juga belum selesai juga di industri penerbangan anyway. Betul. Ya. Oke, ada Betul. satu lagi dong yang berpengaruh dari demo-demo ini, apa rencana Rencana. adanya demo besok itu adalah salah satu saham big caps perbankan Perbankan. yang kemarin bermasalah, iya kan? Itu boleh disebut nggak sih? Kayaknya everybody knew ya. Oke, kenapa? Apakah, nah, kayak gimana kondisi sekarang nih? Apa namanya emiten tersebut atau saham tersebut? Atau Ya. mungkin berpengaruh nggak sih sentimen itu terhadap pergerakan saham dari emiten tersebut? Which is Betul. kita lihat banking kita mau yang Himbara maupun yang ya BCA-nya yang gedenya Big Four-nya lah. Itu sebenarnya nggak banyak turun ini 0, sekian persen, 1%. Jadi sebenarnya nggak Oke. banyak berpengaruh karena Kalau Mandiri? 1% ini BMRI 0,95. Hmm. BBRI 1,57. Jadi sebenarnya nggak banyak berpengaruh untuk saat ini. Cuma gini, mungkin yang perlu jadi concern adalah ini kan bank Himbara gede ya yang kena, dan khawatirnya memang adanya bank rush lah gitu ya. Money rush Orang-orang ya. keluar narik duitnya kemudian memindahkan ke either dia cash dulu mungkin atau dia cash kemudian convert ke gold dulu atau dia pindah ke bank lain ya mungkin buku 3, KBMI 3 gitu ya, mungkin yang nggak segede itu atau mungkin buku 4 tapi bukan Himbara misalkan kayak gitu. Nah ini yang jadi sebenarnya menjadi kekhawatiran untuk liquidity-nya si perbankannya ini sendiri, Bank Himbara dalam hal ini ya. Karena setahu saya bank-bank Himbara ini secara loan to deposit ratio LDR-nya itu udah around 90% atau bahkan lebih. Which is ini kalau terjadinya bank run, orang-orang narik duit kemudian memindahkan ke bank yang lain, maka pastinya DPK dia akan turun. Kalau dana pihak ketiga mereka turun, maka LDR mereka juga akan makin tight lagi. Mungkin bisa mendekati 95 kayak gitu, 95%. Dan ini akan berbahaya ke salah satunya adalah ke kredit growth-nya mereka, kemudian ke net interest margin-nya mereka. Intinya profitnya mereka jadinya makin tipis lah. Karena makin tight kan. Mereka juga nggak akan seberani itu lagi untuk menyalurkan kredit kalau sudah semakin tight liquidity-nya. Nah itu yang menjadi kekhawatiran kalau ini berkepanjangan. That's why memang kita harapkan untuk Bank Himbara yang bersangkutan itu adanya klarifikasi yang cukup clear gitu ya kepada masyarakat bahwa intinya ya saya nggak tahu apakah mereka jadinya tidak akan mengulangi lagi atau seperti apa saya kurang ngerti mereka kebijakannya akan seperti apa, tapi pada intinya adalah meningkatkan lagi trust, karena poin di sini adalah trust. Once trust itu tercoreng ya susah juga ya. That's why mereka harus memperbaiki lah trust yang saat ini mungkin lagi ada trouble di dalam gitu ya, dari ya masyarakat juga mungkin kan banyak ya di sosial media juga masyarakat juga ada yang menggunting kartunya lah gitu kan, ada yang menggunting kartu dan sebagainya. Jadi mungkin intinya adalah mengembalikan trust yang sempat tercoreng ini supaya trustnya muncul lagi dan akhirnya nggak keluar tarikan duit tadi sih kayak gitu. Mengerikan ya. Ngeri sih sebetulnya kalau Iya, itu adalah perpanjangan ya. pelajaran besar buat sebuah korporasi untuk bisa lebih hati-hati dalam Hati-hati dalam bertindak. mengambil keputusan. Benar. Iya. Dia kan katanya memblokir ya itu. Nah itu harus hati-hati banget sih kebijakan-kebijakan dia Makanya kayak buat gitu. kamu-kamu semua yang udah blokir nomor aku, hati-hati kamu. Nomor kamu apakah mempengaruhi IHSG Indonesia? Kalau itu mempengaruhi moodku untuk bisa berinvestasi, mempengaruhi jadinya. Emang investasi kamu berapa persen dari semua orang yang berinvestasi di Kamu Indonesia nggak ini? tahu, aku bagian dari 5% yang menguasai aset di Indonesia ini. Oh my god, Edo. Aku salah satu yang dapat 52T kemarin. Halo Om. Mendapat Halo, Om. aliran dana ya, Anda ya. Ya jauh lah, saudara jauh gitu. Tapi hari ini juga sebenarnya ada yang agak kontradiktif. Karena pasar saham kita hari ini kondisinya koreksi, tapi di rupiah kita hari ini justru menguat gitu. Dan diam-diam nih rupiah udah sampai ke 17.600 per USD gitu. Apa mungkin yang bisa dibaca dari pergerakan rupiah hari ini Mas Rivo? Ya rupiah dari 18.000 ya, kita ingat 18.000, 18.100, sekarang udah 17.6, 17.7. Sebetulnya salah satunya adalah dari sisi DXY sendiri ya, dolar indeks itu udah turun. Sekarang itu mungkin sekitar 99 ya. Jadi dalam mungkin seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir saya agak lupa, itu emang turunnya udah lumayan dari sekitar 100 ke 99. 1% lebih lah gitu. Jadi actually kita nggak perlu terlalu yang berbangga hati yang seperti itu juga karena memang DXY Tapi juga turunnya tinggal udah 100 loh itu kita menuju ke target asumsi makro 17,5. tahun depan. Betul, iya. cuma maksudnya penurunannya itu
ya di EXO-nya juga turunnya Iya. dalam gitu. Maksud Mas Revo asumsi makro tahun depan terlalu mudah untuk digapai ya. Enggak dong. Mancing-mancing. Emang. Bahaya nih. Tapi kenapa itu tidak menjadi sebuah hal yang maksudnya cemerlang gitu untuk dilihat karena 17.600 tadi tidak terlalu 17.600, 17.700 itu bagus. Cuma gini, kalau di EXO-nya bertahan di 100, 101, kemudian kita di 17.600, well itu good. Oke. Ya, terlepas itu menggunakan sadef atau seperti apa ya, Oke. jurus-jurusnya Pendekatannya, iya. ya. Cuma di EXO-nya turunnya lumayan banyak nih. Jadi kalau turun dari 18.000 ke 17.700, 17.600, ya di EXO juga turunnya banyak. Jadi quite make sense gitu sebetulnya dengan penguatan rupiah ini. Cuma ya tetap ya kita tetap perlu apresiasi ya apapun itu ceritanya di balik jurus-jurusnya itu dan lain sebagainya. Cuma pada intinya adalah The Fed ini memang kelihatannya karena kalau kita bicara di EXO kita akan berkaitan dengan Fed Fund Rate ya atau The Fed gitu sendiri. Nah Fed Fund Rate sendiri kelihatannya memang masih akan untuk saat ini itu belum ada tanda-tanda dia memangkas suku bunga untuk saat ini. Kalaupun terjadi pemangkasan mungkin maybe di first quarter atau first half 2027 kelihatannya. Jadi memang masih dia masih juga fight dengan yang namanya inflationnya mereka. That's why dalam waktu dekat ini belum ada tanda-tanda dia memangkas suku bunga. Itu yang pertama. Yang kedua kita bicara di domestik sendiri, memang kita lihat adanya Pak Peri selesai kemudian digantikan dengan PLT Ibu Destri. Kelihatannya kalau saya lihat sih masyarakat juga di Indonesia sendiri melihat ini cukup inline ya, bukan sesuatu yang bertolak belakang atau kontra atau seperti apa. Jadi kelihatannya kebijakan-kebijakan yang diambil sebelumnya itu bisa mungkin akan dilanjutkan dengan kepemimpinan PLT Bu Destri gitu. Jadi memang cukup inline seperti itu. That's why gejolaknya juga kelihatannya sangat minim kelihatannya yang terjadi di BI sana gitu. Jadi memang nggak jauh berbeda lah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Peri dan juga yang dilakukan oleh Bu Destri sejauh ini. sepertinya isu-isu yang beredar di luar sana ini ya semuanya terbantahkan ya. Isu yang mana nih? Banyak. Banyak. Iya pada intinya untuk bicara soal rupiah saya rasa juga semua pihak setuju bahwa rupiah harusnya agak cenderung menguat lah, nggak 18.000 gitu ya. Cenderungnya mungkin 17,5, 17,7 bisa seperti itulah. Jadi that's why itu akhirnya membuat rupiah kita masih cukup cukup strong lah kayak gitu. Betul. It's our national dignity ya. Jadi Betul, harus juga dipikirkan itu. Jadi nggak cuma semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu. Kenapa jadi makin rendah nada bicaranya Stabilitas dong? harus dijaga juga. Betul, kalau tadi kita, ini udah habis ya waktunya? Belum. Kita masih Kok sampai nggak ada ke jam 6 countdown-nya sore biasanya? nanti. Enggak sama Mas Revonya maksudku. Masih sama Mas Revo juga masih ada. Masih banyak ya. waktu. Tadi soalnya Kenapa kita udah emangnya? bahas sentimen regional, ya kan, atau domestik. Kalau sentimen globalnya tadi kayaknya belum ada bahas itu ya. Itu Dok? tadi FTSE Russell tadi juga termasuk sentimen global. Paling itu sih. Itu FTSE paling Russell. yang paling dominan Dampak atau ke- berdampak paling ya. gong. Paling gong ke ISG kita. Oh, oke. Sama MSCI sama FTSE kita masih di freeze intinya gitu. Sampai November Desember kita masih ya kita tunggu ya semoga sampai November nanti MSCI udah ngebuka kita lagi, nge-unfreeze lagi. Emiten-emiten kita bisa masuk ataupun naik kelas. Nah, ketika itu terjadi harusnya inflow udah mulai masuk lagi ke kita sih. Jadi mungkin di kuartal 4 lah 2026 mungkin inflow baru bisa masuk lagi lah gitu. Oke, tadi kan juga membahas tentang penguatan rupiah ya Do ya. Inline-nya apa sih antara penguatan rupiah? Mungkin bisa dijelaskan lebih untuk bahasa bayi antara penguatan rupiah kita sama IHSG. Jadi mungkin data saya agak lupa tapi sekitar 10 tahun yang terakhir lah itu saya pernah bikin bahwa penguatan rupiah itu sekitar 60% berpengaruh terhadap ISG. Jadi maksudnya adalah kalau rupiah menguat 60% ISG itu menguat juga. Begitupun sebaliknya. Rupiah melemah Berjalan, 60% Linear. ISG melemah. linear ya. Memang angkanya nggak gitu Sedikit. gede sih, 60% lah gitu. Agak 50-50 sebetulnya, tapi sekitar 60%. Saya belum update lagi datanya, tapi pada intinya adalah berpengaruh seperti itu. Dasarnya apa? Karena kita itu banyak perusahaan-perusahaan kita yang itu mengimpor barang dari luar untuk dia menjalankan bisnisnya atau mengoperate bisnisnya. Nah, dalam mengimpor ini itu kan akan ada hubungan dengan USD/IDR. Oke. So, ketika rupiahnya itu makin melemah, jadi 16.000 jadi 18.000 atau bahkan lebih parah lagi, artinya bahan bakunya itu akan Jadi lebih lebih mahal mahal, lagi. ya. Sehingga untuk dia cost memproduksinya lebih mahal lagi. Ketika cost memproduksi lebih mahal ini kan ada dua opsinya. Either dia pass through, dia punya cost kepada consumer, atau dia telan sendiri bebannya itu. Maksudnya apa? Ketika dia pass through, misalkan anggaplah biasanya itu beban dia Rp50.000 gitu per produk. Ya. Kalau dia pass through berarti
ke masyarakatnya jadinya Lebih mahal. lebih mahal. Heeh. Cuma pertanyaannya kalau masyarakat dinaikin di tengah kondisi bahkan PHK makin banyak, Betul. inflasi juga misalkan masih tinggi 3% atau bahkan lebih misalkan kayak gitu, mereka kan juga akan kesulitan untuk beli gitu. Kondisi keuangan juga lagi kondisinya Iya, bermasalah gitu, sulit kan. Nggak Jadi bisa diserap oleh betul, customer juga jadinya kan ya. sia-sia juga. Akhirnya apa? Mereka telan. Opsi kedua, mereka telan sendiri. Nah, kalau ditelan sendiri berarti kan margin profitnya, net profit marginnya makin mengecil. Yang tadi harusnya mungkin let's say bisa 50%, tapi gara-gara rupiahnya melemah, marginnya jadi makin turun gitu. Dengan tujuan supaya harganya nggak berubah nih, harga di bawahnya gitu, harga di customernya nggak berubah. Jadi NPM-nya tadi 50% turun jadi misalkan 40% atau 30%. Otomatis kan jadinya yang Iya, mereka iya. bisa keep jadi makin dikit lah Iya, laba iya, iya. bersihnya. Make Nah sense, make sense. itu yang menjadi kendala kenapa kalau rupiah kita melemah itu jadinya berpengaruh kepada perusahaan dan nanti berhubungan terhadap harga sahamnya itu sendiri. Oke, Gitu sih. 40% lainnya itu pengaruhnya dari tadi yang sudah dibahas ya, Betul. sentimen regional, sentimen global Betul, yang juga lain-lain lah. gitu ya, Kita belum lain-lain. cek sampai ke yang lain-lainnya itu Iya, sih. iya, iya. Nice info. Tapi memang ada yang diuntungkan ya itu kayak yang ekspor batu bara gitu itu akan diuntungkan karena mereka intinya perusahaan-perusahaan yang memang mengekspor barang jadinya mereka lah kayak gitu ya. Yang Atau orientasinya ekspor. orientasi ekspor karena mereka pendapatan revenue dari USD. Jadi once USD-IDR melemah justru mereka akan diuntungkan kayak gitu. 60% tadi Representasikan. mewakili berarti bahwa kita masih lebih banyak tergantung sama impor daripada ekspor. Nice. Iya, jadi Nice, itu sederhananya logiknya, ya, ya, akan ya, ya. mempengaruhi kinerja perusahaan pada akhirnya. Pada akhirnya. I get it. Terima Nah, kasih. kalau kinerja kamu nggak mau dipengaruhi, Detikers, Apa tuh? Dia mulai. kamu harus bisa melihat masa depan itu akan seperti apa. Masa depan itu Semua juga orang bisa disuruh jadi ditentukan. cenayang. Tapi nggak harus jadi cenayang untuk menentukan masa depan kita seperti apa. Ya. Termasuk juga mau ikut aware sama lingkungan, sama bumi. Itu juga termasuk bagaimana kita bisa menjaga masa depan. Betul sekali, kalau mau tahu lebih lengkap tentang bagaimana kita menjaga lingkungan, menjaga bumi dengan tema hobi jaga bumi jadi profesi. Jangan lupa saksikan Pertamina Talks episode kedua ya, akan kembali hadir dengan konsep yang lebih fun dan juga entertaining. Nanti akan ditemani oleh duo Bahlul sebagai host. Pastinya mereka akan pecah banget serunya ya dari episode sebelumnya. Dan Pertamina Talks di episode 2 ini tentunya terdapat obrolan menarik gimana kepedulian terhadap lingkungan ini bisa menjadi sebuah profesi. Dan gak cuma duo Bahlul aja, Pertamina Talks episode kedua juga menghadirkan narasumber yang sangat-sangat insightful. Yang pertama ada Bapak Agung Wicaksono, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero. Kemudian ada Ibu Syana Fatina, Founder Komodo Water. Dan juga Bapak Yoga Pratama, Perwira Subholding Downstream Pertamina. Jadi jangan lupa saksikan Pertamina Talks episode kedua, Kamis 27 Agustus 2026 pukul 15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Live streamingnya bisa disaksikan di mana aja, Dok? Di berbagai kanal Detikcom, ada di YouTube bisa, di website yang kita bisa, di TikTok bisa, di Instagram bisa, di Pertamina juga bisa, di kanal YouTube dan juga media sosialnya ya. Yes, itu dia ya. Jangan lupa pokoknya supaya menambah insight kita mengenai bagaimana kita menjaga bumi dan juga lingkungan hidup. Betul, jangan lupa besok Pertamina Talks jam 3 sampai jam setengah 5 ya. Betul. Iya, jadi kalau bingung antara menonton Pertamina Talks atau Detik Sore ya, kata aku mah bagi dua layarnya ya. Mas Revo, terima kasih banyak sudah Thank you. mampir kembali ke kita di sini. Semoga besok aman-aman aja ya. Karena kan kalau misalnya investasi atau pasar modal kita juga turun, itu juga pada akhirnya berpengaruh ke masyarakat juga, ke investor retail kita. Mudah-mudahan semua aspirasi yang besok disampaikan bisa disuarakan dengan kondusif ya. Jaga satu sama lain, warga jaga warga, jangan ada yang mudah terpancing provokasi orang-orang yang menyusup di dalamnya. Oke, kita sebelum closing kita akan ke NTMC dulu. Ya, Mas Revo di sini dulu ya sebentar ya. Kita menyapa rekan-rekan kita yang ada di NTMC. Ada siapa sekarang, Dok? Siapakah yang ada di ujung sana? Selamat sore. Oke. Brigadir Putu. Selamat sore Mas Edo dan juga Mbak Mae di studio. Selamat sore sore, Brigadir Putu. Brigadir Putu. Ini langsung dari lokasinya di mana nih?
di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Oh dekat. mantap. Abis ini saya susul ke sana ya Brigadir Putu ya. Jangan dengerin Edo suka PHP ya. Oke, Lanjutkan ditunggu ya. tugasnya ya Brigadir Putu. Baik, seperti apa laporannya dari Simpang Semanggi? Brigadir Putu silakan. Ya baik, terima kasih Mbak Maya dan juga Mas Edo di studio dan selamat sore Sobat Detik. Saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri. Saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Di mana dapat kita lihat bersama Sobat Detik, sore hari ini lalu lintas terpantau sudah mulai ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi cukup signifikan mengingat di kawasan Semanggi merupakan salah satu kawasan pusat perkantoran yang terletak di ibu kota Jakarta. Dan situasi lalu lintas terpantau di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Slipi maupun Tomang terpantau sudah mulai ramai. Peningkatan jumlah kendaraan sudah terlihat cukup signifikan yang menyebabkan adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Perlambatan kecepatan kendaraan ini juga dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan dari kendaraan yang memasuki tol dalam kota dari gerbang tol Semanggi. Kemudian lalu lintas di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke kawasan Slipi saat ini terpantau kondusif lancar, di mana kecepatan kendaraan masih dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu roda 2 dan juga roda 4. Selanjutnya lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Slipi ataupun Tomang yang akan menuju ke arah Cawang. Saat ini di jalur arteri terpantau cukup ramai, terlihat terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan juga menuju ke kawasan Kuningan ataupun yang akan menuju ke kawasan Gatot Subroto. Sedangkan lalu lintas di tol dalam kota dari arah Tomang yang akan menuju ke Cawang saat ini masih terpantau kondusif lancar, namun perlu diantisipasi akan adanya perlambatan kecepatan kendaraan menjelang di kawasan Tebet ataupun yang akan menuju ke kawasan Cawang. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan dan selalu berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya pemirsa, lalu lintas dari arah Sudirman yang akan menuju ke Semanggi ataupun Gatot Subroto sore hari ini juga masih terpantau kondusif lancar, di mana kecepatan kendaraan masih dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Saat ini lalu lintas terpantau ramai, terlihat sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar dalam antrian dan juga saling bertoleransi sesama pengendara. Hal ini demi kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya Sobat Detik, kami informasikan juga bahwa di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan ini memberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap yang dimulai dari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat nanti. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang menggunakan kendaraan berplat ganjil pada hari ini dapat menggunakan jalur alternatif. Dan kami informasikan Sobat Detik bahwa situasi Jakarta saat ini aman dan juga kondusif. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi, gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Selanjutnya bagi Sobat Detik yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS atau WA Center di 0858 715 00669. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Kita kembali ke Mas Edo dan juga Mbak Mae di studio, silakan. Terima kasih banyak Brigadir Putu untuk informasinya sore hari ini. Jadi hari ini Semanggi, Sudirman, Tamrin lancar-lancar ya. Betul. Itu tadi sepakat banget sama imbauan dari Brigadir Putu, jangan mudah terprovokasi, saring lagi informasi-informasi yang diterima di media sosial. Jangan sampai kita diadu domba begitu ya. Ya, warga jaga warga. Betul. Terima kasih sekali lagi Brigadir Putu untuk informasinya. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Terima kasih Brigadir Putu.
Detikers juga jangan lupa, lagi-lagi kita ingetin besok 27 Agustus ya ada agenda besar yang harus disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Pertamina Talks yang akan diadakan besok di jam 3 sampai jam setengah 5 sore bersama dengan Duo Bahlul. Jadi ini pasti bakal seru banget karena Duo Bahlul yang biasanya penuh dengan canda tawa akan kita sajikan dengan bahasan yang Cukup sangat berat. esensial ya. Esensial, oke. Gue gak akan bilang cukup berat karena ini esensial. Karena kan mereka biasanya membicarakan hal-hal non esensial kan. Nah ini bicarain hal esensial gimana caranya hobi jaga bumi malah jadi profesi. Jadi barengan sama Pertamina besok di jam 3 sampai jam setengah 5 sore. Narasumbernya juga oke-oke banget. Semuanya bisa langsung dilihat di Detik Finance, di detik.com. Pertamina Talks besok yang bisa disaksikan di detik.com, semua kanal termasuk juga di kanal-kanal media sosialnya Pertamina. Betul sekali, jadi tambah insight kita mengenai menjaga bumi dan juga lingkungan hidup ini seperti apa. Karena ternyata kalau kita melakukan sesuatu dari hati, itu pasti ada nilai plusnya, Dok. Dari hati. Seperti Edo kan selama ini sudah berkontribusi untuk Detikcom sebesar itu ya, Dok ya. Not me, Not you, everyone else. everyone else. Iya. Ya, Seperti kami semua lalu nggak ada sih, cuma mau bilang itu aja, ada added value-nya gitu yang Iya. didapatkan karena Edo melakukannya dari hati gitu. Iya, semua itu harus dari hati, Harus. termasuk bagaimana dari hati juga kita harus menjaga bumi ini dengan memperkaya kasanah informasi terkait apa saja yang terjadi di Indonesia hari ini. Termasuk nanti soal Karhutla akan kita kembali bahas. Yes, pastinya. Ya. Ada kan, bener kan ya? Ada. Editorial review habis ini Betul. Detikers kita akan menakar efek domino dari Karhutla bersama narasumber kita dari pakar forensik Karhutla Betul. IPB. Sebelum akhirnya nanti di akhir kita akan kedatangan satu orang dokter untuk kita ajak konsultasi soal apa itu, habis ini pokoknya kita akan bahas Detikers. Tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. You guys are still watching Detik Sore. Nggak cuma hore-hore, masih ada Mai dan Edo di sini. Ih, seneng deh menyebut Mai dan Edo lagi. It's been a while ya. It's been a while. Jadi kayak ada nostalgia. Iya lagi, kapan terakhir bilang Edo dan Maya di sini. Iya, kapan ya gitu ya. Padahal baru juga minggu kemarin. Tapi ini menandakan dunia lagi gak baik-baik aja kalau Mae turun ke Detik Sore. Karena selama 2 episode berturut-turut ada di sini, dua-duanya kita bahas kebakaran hutan dan lahan kan. Betul ya, kemarin kita udah berbincang langsung atau kita live report langsung kita sajikan keadaan yang sebenarnya seperti apa bersama para reporter kita, para jurnalis dari Detikcom dari daerah masing-masing ya, dari Pekanbaru kemarin dan satu Dan lagi dari Palembang. Dari Palembang, Nah, kalau dari yang- Palembang dan dari Ya Pekanbaru, betul. Pekanbaru, betul. Betul. Bukan di Sumatera repost? Utara. Enggak, dari Pekanbaru. Itu teman saya yang kemarin laporan baik. juga. Tapi hari ini kita akan balik lagi bahas Karhutla ini. Ini kebetulan yang akan kita ajak ngobrol adalah orang yang juga kemarin ikut turun ke lapangan sebenarnya. Oke. Iya, beliau adalah seorang pakar forensik Karhutla dari IPB, Profesor Bambang Hero Saharjo. Langsung saja kita sapa Pak Bambang. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Prof. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore Ya. Prof. Apa Ya. kabar Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Setelah kembali dari lokasi kebakaran kemarin sehat-sehat ya Prof ya. Seperti tidak Oh, ada kayak sehat. pengaruh seperti mungkin kan Batuk-batuk. iya mungkin batu-batu Oh, ya, atau enggak. apa Alhamdulillah gitu enggak. ya enggak ya. Aman ya Iya. Prof ya. Aman. Ini kita coba membahas bagaimana efek domino dari adanya Iya. kebakaran hutan dan lahan Iya. yang hari ini terjadi di Indonesia, Prof. Menurut Betul. Prof sendiri, sebelum kita bahas lebih lanjut soal itu, kita pengen tahu deh, Prof, kemarin setelah turun ke lapangan meninjau langsung gitu di Kampar, Iya. Iya. gimana ketika Anda melihat langsung ke lapangan? Ini pasti juga bukan momen Karhutla pertama yang juga dilihat secara Iya. kasat mata oleh Iya. Prof gitu ya. Apa sih yang bisa dibagikan ke kita, Prof? Jadi yang pertama, apa yang saya saksikan kemarin itu sudah dalam estimasi sebelumnya. Karena dari sejak awal-awal tahun gitu ya, saya sudah dapat informasi dari para kolega yang terlibat dalam monitoring cuaca dan sebagainya,
tentang akan datangnya tamu yang disebut dengan El Nino Super atau El Nino Godzilla. Nah, pada saat itu diskusi dan sebagainya. Nah, termasuk sebenarnya kenapa itu El Nino Godzilla? Mereka bilang itu untuk menunjukkan kedahsyatan dari El Nino itu sendiri. Nah, kita tahu El Nino itu kan sudah berdampak hampir pada sebagian besar kebakaran yang ada di Indonesia. Misalnya 97-98 itu kebakaran sampai 11 juta hektar. Belakangan sekitar 5-10 tahun, yang besar itu 10 tahun lah ya. Itu di 2015 itu 2,6 juta hektar. Kemudian 2019 kurang sedikit 2, sekian. Dan terakhir itu di 2023 ada ya, tidak sebesar di 2026. Nah, kemudian berikutnya itu diprediksi itu akan terjadi kebakaran lagi dengan El Nino di 2027. Oke. Nah, kemudian jadi pertanyaan besar lah, kok datangnya malah di 2026. Nah, barulah saya tahu cerita itu sekarang ternyata itu siklus 150 tahun. Si El Nino Godzilla ini. Iya, iya. Oke. Itu. Dan yang disebut dengan Godzilla untuk Indonesia itu mirip kebakarannya seperti 97-98. Oke. Gitu. Atau paling tidak sama dengan 2015. Jadi kondisi sangat itu memang luar biasa. Ya, kebakaran ini saja itu seperti saya katakan tadi, kita mencapai sampai 11 juta hektar. Dari kebakaran itu tembus dari 97 sampai dengan 98, berdampak pada jutaan orang, ya. Apakah terkena penyakit, tidak kerja, dan sampai yang meninggal itu lebih dari 500 orang. Artinya ini sesuatu yang sulit dihindari atau seperti apa, Prof? Iya, tidak bisa dihindari karena ini adalah sudah seperti fenomena alam gitu ya. Ya, fenomena sepertinya tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita lawan dan sebagainya. Yang paling memungkinkan itu adalah kita mengantisipasi ya untuk menyiapkan segalanya sebelum kejadian itu. Maka saya pada saat itu juga ditanya juga oleh media gimana Prof ada kejadian. Saya sampaikan seperti itu. Dan termasuk juga ketika saya diundang Pak Kapolda ya, beliau tanya, ada apa nih Bambang sekarang yang isu yang sedang ini tentang climate change? Saya bilang, sekarang ini lagi ramai dibicarakan isu tentang El Nino itu, El Nino Super. Apa itu? Saya bilang, kejadiannya kayak gini. Nah, 2015 contohnya misalnya, itu hampir 80% wilayah Indonesia itu dikuasai oleh asap. Jadi pesawat tidak bisa terbang, pesawat delay, alat-alat yang diandalkan selama ini misalnya pesawat pembom air itu nggak bisa ke atas. Ini 2015 ya Prof? 2015. Ya. Kenapa tidak bisa ke atas? Karena dia terganggu dengan jarak pandang. Nah, kemudian mau pakai modifikasi cuaca nggak, sulit untuk mendapatkan awan hujan, kan nggak bisa itu. Nah, sementara di bawah kekurangan stok air. Oh gitu ya katanya. Ya. Nah, beliau langsung menghubungi bupati, wali kota dan sebagainya tentang ada ini. Sayangnya orang kita itu kan selalu miring kalau diberi kabar seperti itu kan ya. Responnya itu kan tidak bagus gitu, diinformasikan kepada dinas itu masih lama katanya. Bisa benar juga bisa enggak kan itunya yang itu. Sama seperti 97-98 yang lalu. Jadi ada satu donor di Kalimantan Timur bilang, Indonesia ini agak berat nih katanya tahun 97 ini karena ada El Nino sekian bulan bisa sampai 98. Apa kan komentarnya? Itu kan donor ya harus ngomong gitu kan katanya. Betul-betul juga. Akhirnya terjadi air mesti jadilah 10 juta hektar itu. Nah di 2015 seperti itu karena kita tahu persoalan di kita itu ya ketika kebakaran terjadi itu tidak harus tunggu El Nino. Karena banyak itu orang berkeinginan untuk bakar, apakah oleh masyarakat, apakah oleh korporasi dan sebagainya. Nah terbukti tahun lalu itu 2025 itu akhirnya itulah pertama kali setelah sekian tahun asap itu terbang ke negara tetangga itu. Kalau dibanding sama yang 2015 kondisi karhutlah hari ini mana yang lebih parah Prof? Itu sudah mendekati 2015. Yang hari ini terjadi? Ya.
sudah melewati 2019. Oh. Karena kalau di media kan lihatnya hanya Sumatera Kalimantan. Nah, pernah tahu nggak di Papua itu luas kebakarnya lebih besar dari Riau? Kan nggak ada yang tahu, hanya beda tipis sama Kalbar. Ya kan? Dan itu bergerak terus, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, termasuk NTT itu. Iya. Meskipun ada gempa, dia juga besar. Mana lagi ada Maluku. Nah, di Jawa Timur aja sudah 10.000 hektar lebih itu, di belah Jawa Barat dan sebagainya. Nah, Oke. Jadi iya sebetulnya bisa kita sudah nyebar. Ya. bisa kita sampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini karena Ya. upaya mitigasi yang mungkin kurang Ya. begitu, Prof. Betul ya, Iya. kurang kan mestinya kan begitu diinformasi itu ya mbok ya dengar dulu lah gitu ya. Lalu kan ini kalau gini gimana baiknya itu ya. Memang sih ada kelihatan koordinasi apa dan sebagainya gitu kan, tapi kan banyak persoalan itu sudah terjadi bertahun-tahun Baik. di beberapa daerah. Baik. Apa itu misalnya? Kami Pak ingin melakukan pemadaman seperti itu, tapi prioritas kami belum sampai ke situ. Karena apa? Kami masih prioritaskan untuk pendidikan, untuk kesehatan dan sebagainya. Iya, Baik. iya. Nah, Oke. ya kan? Itu. Nah, kalaupun nanti kami minta katakan proposal ke parlemen di daerah itu pasti ditolak. Baik. Ngapain ya tiap tahun kebakar Baik. katanya? Ada Oke. Gitu. ada program yang lebih yang lebih penting gitu ya kemarin Oke. kali ya. Prof mau bertanya juga nih, ini kan Ya, memang ya. seperti yang tadi dikatakan dari tahun 2015 begitu ya, bahkan Ya. sudah melampaui apa yang terjadi dari tahun Betul. 2015. Ya, Mungkin bisa ya. kita merecall sedikit, Prof, apakah di Ya. 2015 tuh lahan yang kebakaran itu sama jenisnya seperti yang terjadi di Sumatera ini, yaitu lahan gambut? Karena seperti yang kita Iya, tahu, lahan sama. Nah, lahan gambut ini kan memang butuh penanganan yang tidak cuma untuk pemadaman tapi juga pendinginan kan, Prof. Ini Betul, penyebabnya dia bisa jadi jauh lebih sulit untuk ditangani. Ini sebenarnya Betul. apa yang Betul. terjadi di bawah permukaan yang nggak kelihatan gitu sama kita manusia yang Ya. terlihat kasat mata begitu ya? Iya, jadi gini Mbak. Jadi kebakaran gambut itu kan terdiri dari biomasa ya. Jadi dari biomasa yang membusuk selama sekian tahun, ratusan bahkan ribuan tahun dan bertahan itu karena ada air. Nah, kemudian karena akan dimanfaatkan kan tidak mungkin nanam di media yang masih basah, dibuatlah kanal, gitu kan ya. Nah, kanal juga itu ada regulasinya, apakah yang primer, apa yang sekunder, maupun tersier. Nah, termasuk nanti si kanal itu juga tinggi muka airnya juga harus kurang dari 40 cm supaya lapisan atas permukaan itu tetap lembab. Kalaupun terjadi kebakaran dia tidak turun ke bawah. Nah, pertanyaannya, mestinya kan mereka korporasi dan sebagainya tunduk sama itu. Nah, sekarang faktanya apa? Lihat di lapangan. Ternyata faktanya tidak terjadi seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya apa? Terjadilah sekarang. Jadi ketika dulu mereka misalnya mengambil air gitu ya, menggunakan sumur bor, mungkin sekitar 10-20 meter bisa ambil, sekarang tidak bisa lagi. Karena air itu sudah turun sampai ke 40 meter, itu pun kalau ada airnya. Nah, itu harus didatangkan air dari tempat lain, apakah dari sungai atau apa, dengan berbagai macam cara begitu ya, pakai selang. Kalau ingin menyelamatkan itu, karena itulah jalan satu-satunya gitu Mas. Baik. Jadi memang jauh lebih sulit gitu ya. Makanya juga apa yang terjadi di Riau dan Kalimantan ini yang paling masif karena memang dua-duanya permukaan lahannya gambut gitu. Tapi Prof juga mau tanya soal ketika satu kawasan terbakar, apa sebenarnya yang terjadi pada ekosistem di lokasi tersebut, Prof? Apakah nanti kerusakannya bisa berhenti ketika api sudah berhasil dipadamkan atau ada hal lain yang bisa terjadi? Ya, justru nanti ekosistem itu akan berubah. Ya, karena proses yang namanya restorasi itu tidak mudah. Jadi si gambut yang rusak itu ya nanti misalnya akan diserbu oleh gulma, ya, oleh rumput apa dan sebagainya seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena seed stock biji yang dari pohon-pohon itu sudah hangus terbakar. Gitu. Kalau menurut sainsnya untuk yang mengembalikan yang 10 cm itu butuh waktu 50 sampai 100 tahun. Oke, wow. Nah, justru itu kita kan ya? iya, justru itu dan itu. Kenapa? Si gambut itu kan tumbuh.
Nah, dia harus dibiarkan secara alami untuk dia tumbuh seperti itu. Cuman kan orang mengatakan selama masih bisa ditanam itu dan sebagainya kami tanam, tapi faktanya juga tidak bisa seperti itu. Nanti selama prosesnya nanti akan ditemukan asam sulfat, akan ditemukan pirit, maka akan lebih susah lagi. Jadi bukan Mm, jadi Ya. ketika lahan gambut ini dibakar bukan berarti dia bisa langsung ready untuk ditanami gitu, Prof. iya, ada proses lain Dan seperti cukup itu. panjang waktunya. Iya. Dan kalaupun nanti misalnya sekarang ya ditanami oleh perusahaan yang bakar dulu dia sudah tahu itu dia manage. Hasilnya Jadi apa, jangan Prof, kepada tanaman ketika ditanami lahan gambut yang setelah terbakar? Ya sesaat ya dia akan tumbuh lebih baik lah seperti itu. Saat itu bisa setahunan gitu. Kenapa? Oke. Karena yang pertama begitu ya, kan di sana tuh tadinya banyak banyak apa namanya hama penyakit, ya kan? Nah, dengan ada api kan habis tuh suhunya kan bisa lebih dari 1000 derajat, ya kan? Nah kemudian setelah itu yang mereka tunggu itulah abunya. Nah, abu itulah nanti akan mengganti pupuk. Nah tapi itu kan sesaat, karena setelah itu akan ada hujan tercuci itu, nah kurus lagi lah. Oh, jadi dia nggak sustain. Nggak sustain. Karena makin ke sana kan asupannya itu kan perlu banyak. Ya, seperti anak-anak lah, mohon maaf. Ya kan makin besar kan dia butuh sesuatu yang lebih. Tidak cukup ketika masih bayi dikasih ini aja tidak. Dia Tapi kan bisa tambahan dikasih itu. pupuk tambahan, Prof. Ya kalau memang apa namanya si tanaman tuh yang bisa terima seperti itu. Kalau tidak kan nggak bisa. Kalau tanaman sawit nggak bisa, Prof. Kenapa? Kalau tanaman sawit nggak bisa pendekatan seperti itu. Sama aja. Ya, tentu nanti ya beberapa yang tumbuh coba lihat nanti itu tenggelam itu. Oke. Oke, Ya, ada si itunya juga. masuk ya. Oke, ada juga nih usul nih ya, Prof ya, untuk memadamkan api nih bisa dengan menggunakan ubi bombing nih untuk pemadamannya. Ini Betul, emang betul. betulkah ini bisa efektif dilakukan? Seberapa efektif ini kalau memang betul direalisasikan? Jadi gini Mbak, jadi saya itu tidak pernah berhubungan sama baby itu tadi. Yang ada yang saya pernah lakukan penelitian, bahkan mahasiswa saya melakukan itu, kita menggunakan tepung jagung. Oke. Nah, tepung jagung itu kemudian ditambah lagi material, ditambah dengan air, dia berbentuk seperti gel. Oke. Nah, dia itu nanti dicairkan dan itu digunakan, dicampur dengan air untuk kemudian dipompa menggunakan selang. Nah, kenapa itu digunakan? Karena kalau air biasa disemprot itu, dia akan dipengaruhi oleh angin. Akan ke kiri, akan ke kanan, sehingga dia tidak tepat sasaran. Sama aja seperti heli lah. Nah, heli terbang ini. Nah, tahu-tahu dia ngedrop air. Nah, kalau dia tidak memperhitungkan arah dan kecepatan angin, maka air yang jatuh itu tidak jatuh di tempat yang kebakar. Oke. Nah, saya kebetulan pernah mengalami itu. Jadi ketika kami sedang ke lapangan ke TKP di Sumatera Selatan, ya kemudian di samping saya itu sedang kebakaran besar, nah di atas ada heli. Nah, kita lihatlah nunggu kita kan. Nah, ternyata apa? Malah kita yang mandi sama air itu. Jadi nggak nyampe ke bawah justru ya, nggak nyampe ke titik api ya. Agak sulit dilakukan pada praktiknya ya. Apalagi secara masif ya. Betul. Nah orang kan lihatnya, dia sudah ngedrop air gitu. Jadi Maksudnya ini kan pendekatannya gimana, Prof, supaya bisa ubi bombing ini berhasil? Gini, apa namanya? Saya kembali dulu ke yang itu tadi, yang tepung tadi ya. Oke. Nah, jadi berdasarkan pengalaman yang kami lakukan yaitu hasil analisa lab. Kenapa itu digunakan? Itu kan nanti dalam bentuk gel tuh. Oke. Ya. Jadi dia agak berat dibandingkan dengan air. Dia akan terbang, akan fokus dan kemudian nanti ketika sampai di permukaan, maka bagian atasnya itu kan akan lembab, basah. Nah nanti si gel itu akan masuk ke pori-pori, gambut khususnya. Oke. Nah sehingga apa? Sehingga itu menutup peluang api yang berada di bawahnya itu untuk kembali eksis. Oke. Lewat si gel ini. Iya, kenapa bisa seperti itu? Karena fakta sudah menunjukkan
penelitian kami di Jambi, di Ketapang tahun lalu, di segala macam itu, kelihatannya apinya sudah mati, di bawah itu masih ada bara. Iya, apalagi lahan gambut ya Nah, Prof. Iya. Ya, artinya apa? Kalau itu tidak dipadamkan dengan sebenar-benarnya dan itu tidak hujan, maka dia berpeluang untuk naik. Nah, kami lihatnya menggunakan drone thermal kamera. Kelihatan itu dia naik lagi. Tahun lalu saya lihat itu di Bengkalis. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga jalan satu-satunya ditutup, yaitu menggunakan campuran air dengan gel tadi. Baik. Iya. Nah, Itu untuk hanya yang jagung. masalahnya. Nah, Ya, hanya masalahnya adonannya itu harus benar. Iya. Oke. Nah, kalau tidak, Ada kalau dia kental, tambahan-tambahan bahan kimia lagi ya Prof ya? Ya, dan dia tidak boleh juga terlalu kental, karena disemprot nggak bisa nanti, nggak keluar dia. Oh Satu. iya iya. Nah, yang kedua, itu didatangkan dari luar itu. Apanya Dari Prof? impor. Itu si produknya itu. Jagungnya. Adonan tepung dengan Oh, apanya oke. itu didatangkan dari luar. Dari mana Prof itu waktu itu Prof? Itu salah satunya dari Jepang. Baik. Oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang itu saya nggak tahu pasti yang Oke. tepung ubi itu. Ya, Baik. saya lihat hanya di video-video, tapi apakah seperti yang sungguhnya saya nggak tahu. Baik, yang pasti Prof gitu, Mas. dan tim pernah melakukan lewat jagung gitu ya, dan itu Ya, bentuknya dengan seperti tepung gel. jagung betul. Ya, Yang hasil ubi nggak tahu deh jurnalnya nanti ada, bakal aplikasinya penelitiannya seperti apa ya. Saya nggak tahu ya. Ya udah, baik. Prof, maaf Ya. sekali kita Ya. nggak punya waktu banyak, tapi mungkin terakhir Ya. boleh singkat saja Prof soal Ya. kalau Efek domino. kalau seluruh efek domino ini kita tarik Ya. dari hulu sampai hilir, kapan sebenarnya sebuah Ya. karhutla bisa dikatakan benar-benar selesai? Apakah ketika api padam itu sudah selesai atau seperti apa Loh. kondisinya Ya, ya? jadi itulah masalahnya ketika kita kedapatan kebakaran, apalagi kebakaran itu di gambut. Yang pertama, yang harus dicek itu adalah masyarakat yang berada di sekitar area yang terbakar yang bergambut tadi. Harus medical check up itu. Karena apa? Karena di dalam asap kebakaran gambut itu banyak gas beracun. Ada yang saya sampaikan itu ada hidrogen cyanida yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada juga furan menyebabkan stunting, macam-macam itu. Ya. Jadi jangan pernah lihat mereka itu hanya lelah gitu, nggak, lebih baik dicek ya. Nah nanti itu tadi punya dampaknya yang satu. Yang kedua, gambut yang rusak terbakar nggak bisa dibiarkan ya. Nah, dia harus diproses, direstorasi dan sebagainya. Karena masih bisa diharapkan. Nah, yang ketiga, dampak ekonomi ya, kayak sekarang misalnya, kan di Jambi sudah delay itu, ya pesawat. Iya. Nah, belum lagi kemarin itu di mana? Di Ketapang sudah delay di Kalimantan Barat. Si Sumsel saya nggak tahu dan sebagainya. Ini kan ada kerugian lagi seperti itu gitu ya. Nah, kemudian juga banyak orang yang tidak bisa bekerja karena ada terganggu itu transportasi dan Baik. tentu saja sangat besar karena dulu di 2015 diperkirakan itu sekitar 200 sekian triliun Baik. gitu ya. Baik, jadi banyak PR sebenarnya yang kita harus lakukan banyak setelah sekali. nanti Betul. apinya padam ya, Betul. termasuk juga Betul, menjaga betul. ekosistem Ya. gambutnya sendiri Betul. supaya bisa tetap Bisa eh, berfungsi ya, tetap betul. berair begitu ya Prof ya, sehingga Berair, memiliki betul, ya. Iya. memiliki daya tahan yang kuat gitu supaya Betul. airnya apinya nggak Betul. muncul lagi gitu ya. Betul Baik, betul ya. Prof Ya. Bambang, terima kasih banyak untuk waktunya Ya. sore hari ini. Mohon maaf kita Ya. nggak bisa banyak waktu ya, Ya. tapi mudah-mudahan Ya, ada siap, kesempatan siap, ya. lain bisa Ya, ngobrol ya. langsung sama Prof Bambang. Ya. Terima kasih Ya, untuk ya. insight-nya yang Ya. sangat menarik sekali Prof. Ya. Sehat selalu Ya, tentunya. Terima kasih, Mas, Selamat Mbak, sore, Prof. Ya. Terima Selamat kasih. sore, terima kasih. Yuk. Banyak sekali Smart. PR-nya ya, Edo. Banyak-banyak. Jadi kalau misalnya orang nggak nyangka ketika api sudah dipadamkan, PR kita selesai? Tidak, belum. Karena bisa jadi juga apinya masih ada di bawah juga ya kan? Duh, kalau kayak gitu kan memang akhirnya harus mencari alternatif ya. Bagaimana cara memadamkan api ini benar-benar langsung ke sumbernya Atau gitu. minimal sekali dari masyarakat tuh janganlah bakar-bakar lahan. Apalagi bakar sampah.
Nggak usah ya, udah 2026 ini. Udah gak usah bakar-bakar sampah Nggak deh ya. usah. Banyak banget sumber informasi yang bisa kita dapatkan bagaimana cara pengelolaan sampah rumah tangga gitu Iya. ya. Karena ini memang kebanyakan sampah rumah tangga yang dikumpul-kumpulin sampai banyak gitu ya Dok ya. Atau di satu tempat pembuangan sampah gitu dibakar banyak-banyak gitu. Itu dia, jangan lagi lah kayak gitu-gitu. Mendingan kita bakar semangat aja untuk bisa tetap terus menjaga kesehatan saluran kemih kita. Setuju. Karena ini ada penyakit-penyakit yang mesti diwaspadai supaya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Gimana caranya kita mitigasinya, gimana cara penanganannya. Penanganannya juga. Ya, kita hari ini akan ngobrolin soal itu. Detikers Save the Best for Last untuk Detik Sore hari ini kita akan kedatangan Dr. Boyke Budiman Sumantri, Ya. SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Betsaida Hospital Gading Serpong. Betul sekali, kita akan ngobrol-ngobrol selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Detik Sore. Cuma Gak cuma hore. hore-hore. Kembali lagi bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nah, ini hore-hore yang satu ini di segmen terakhir ini penting banget buat kita semua, terutama buat para pria. Apakah itu? Ya, setelah berkali-kali kita juga membahas kesehatan yang berhubungan dengan wanita nih, juga bagiannya pria juga hari ini kita bahas bersama ya. Ini soal prostat katanya, dari batu sampai dengan prostat kita harus mengenali gimana caranya pilihan penanganannya yang minim invasif. Betul sekali. Hari ini kita akan ngobrol soal bagaimana caranya menjaga kesehatan saluran kemih, prostat dan teman-temannya yang lain bersama dengan dokter yang sungguh sangat spesial namanya, tapi juga orangnya mestinya juga ya. Hari ini hadir di studio Dr. Ya. Boyke Budiman Sumantri, SPU, dokter spesialis urologi Betsaida Hospital Gading Serpong. Selamat sore, Dok. Selamat datang, Selamat sore. dokter. Welcome to Detik Sore, Dr. Ya. Boyke. Selamat datang. Terima kasih. Ini menarik ya statementnya Edo tadi bahwa memang spesialnya dari topik kita hari ini adalah karena yang kita tahu kan kalau baik pria maupun wanita kan pasti akan punya chance untuk dapat permasalahan begitu ya dari permasalahan urologi ini ya Dok ya. Tapi ternyata memang yang lebih punya lebih dekatnya permasalahannya kepada pria justru ya Dok ya, kalau kita Enggak. bicara prostat enggak juga. Enggak Oh, juga. enggak juga. Ini persepsi gini, yang salah di Ya, masyarakat. bukan salah, hanya kurang tepat. Kurang tepat. Oke, Jadi seperti apa Dok? saya adalah bagian dari bedah yang mengkhususkan untuk masalah ginjal, saluran kencing, baik wanita maupun laki-laki. Oke. Oh, ginjal itu Dan- termasuk ya Dok ya? Ya kan wanita punya ginjal. Iya. Iya. Oke. Kalau nggak punya ginjal, nggak punya kencing, nanti kencing lagi. Kalau ginjalnya satu, Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. 1, 2 juga selama masih bisa hidup dengan normal bisa. oke. Jadi dan tambahannya untuk alat genitalia laki-laki, termasuk kelenjar prostat. Termasuk kelenjar prostat. Kerjaan Oke. alat genital wanita di bagian kebidanan. Kebidanan. Yang teman saya itu ya, Dr. Dia Nugraha. Oh, Boyke dokter Dia Boyko Nugraha. yang lain ya. Anaknya gitu Boyko ya. ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara seberapa penting kan tadi baik pria maupun wanita gitu ya. Ya. Seberapa penting untuk menjaga saluran kemih, prostat dan juga ginjal. Nah, apa tanda-tanda ketika kita harus menyadari bahwa oh ini udah ada tanda-tanda yang harus kita antisipasi supaya tidak berlanjut lebih parah lagi? Iya, sewajarnya kalau kita kencing nggak ada keluhan, ya berarti kita normal aja kan. Kalau ada keluhan, misalnya warnanya berubah, ada nyeri, terus kemudian baunya juga berubah. Berbusa juga termasuk katanya, Dok. Berbusa ya, tidak selalu. Oh, tapi tidak selalu. Karena berbusa itu tergantung apa yang kita konsumsi, baik minum maupun makanan. Tapi yang paling penting adalah nyeri, perubahan warna dari urin, dan sensasi baunya itu yang menjadi Kalau masalah. perubahan, kalau perih, sakit perih gitu tadi Iya, ya Dok? perih ya? waktu kencing Pada kan. saat pipisnya gitu, Iya. baik pria maupun wanita ya? Iyalah. Oke. Jadi kalau misalnya wanita ada nyeri kencing terganggu, Oh, jangan datang ke dokter kebidanan, Oke. datanglah ke kami untuk spesialisasi masalah gangguan kencing. Kencing. Itu yang sering disebut ini gak sih Dok? Kalau bahasa tradisional tuh anyang-anyangan gitu ya? Anyang-anyangan adalah tanda, Tanda. salah Anyang-anyangan satu apa sih? tanda. Itu loh yang kayak pengen pipis tapi pas mau pipis gak bisa gitu ya Dok ya? Bukan nggak bisa, keluarnya Dikit-dikit sedikit-sedikit dan juga perih. sering. Ya. Gitu, ya. Itu juga salah satu tanda Betul. something wrong gitu, Dok. Betul. Jadi Itu kita bukan harus karena kurang minum gitu Dok? bisa. Oh bisa juga, betul. Sehingga
Kalau misalnya ditemukan tanda-tanda itu, tanya dulu konsumsi cairan air bening, bukan air putih ya. Ya. Air putih, bening, air oke. putih itu Air susu mineral, ya. ya, air Mineral Air itu bening ada ya, air jenis. Jadi saya selalu bilang air, Air bening, bening. karena tidak berwarna. Oke. Itu paling enggak untuk orang dewasa antara 2 liter, 2,5 liter per hari. per hari. Tidak termasuk kalau kopi, teh atau yang Oh, lainnya. di luar itu ya. Iyalah. Iya, Kan iya, itu iya. berwarna, Dok. Tidak termasuk alkohol loh. No ya. No ya. no. Oh, Edo anaknya banget nih. Ini juga banyak juga mungkin orang salah kaprah ketika memahami penyakit ini. Ketika orang bilang kalau udah nyeri baru tuh ada tanda-tanda bahaya gitu. Bahkan tapi katanya ada juga bilang bahwa justru sebelum nyeri tanda-tanda Ada juga gitu. harus diperhatikan gitu. Tanda-tanda seperti apa? Nggak ada. Hmm. Sebelum nyeri nggak ada saya rasa. Karena yang penting adalah kalau kita biasa kencing, terus kemudian khususnya pada semua Gender. usia ya, Oh, usia. dan oke. gender. Nyeri adalah salah satu yang menyebabkan masalah ada sesuatu yang tidak normal. Oke. Ya. Itu tanda pertama ya? Iya. Oke. Ditambah kalau misalnya ada demam, Mm-mm. terus kemudian sekali lagi kalau misalnya pinggangnya pegel atau bahkan nyerinya di pinggang menjalar sampai ke bagian bawah saluran kencing, kemungkinan ada batu yang sedang jalan dan sebagainya. Itu yang disebut kolik. Kolik adalah nyeri yang hilang timbul, tapi frekuensinya makin lama makin berat dan makin membuat si orang tersebut tidak tahan bahkan bisa sampai pingsan. Batu ginjal. Itu sebutannya apa tadi, Dok? Kalau batu ginjal biasanya sakitnya hanya di pinggang saja. Oh, hanya di pinggang aja. Tapi kalau batu saluran kencing atau yang batu ureter untuk saluran turun, kalau dia jalan karena adanya gravitasi Gerakan itu. gravitasi dari air Gravitasi. kencing yang mencoba nurun dan adanya peristaltik atau gerakan Gerakan. dari ureter yang membuat batu itu turun. Sampai pada saat batu itu tidak bisa turun karena dia diameternya lebih besar dari saluran. Karena saluran kencing itu Kecil. mengkerucut. Oh, Jadi dari mengkerucut. atas ya di ginjal itu sekitar 8 mili, menurun 6, 4, 3, 2, 1 bahkan. Apakah kita semua punya kesempatan untuk kena batu ginjal ini atau ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang bikin batu ini bisa Ya, terbentuk di dalam dari diri penelitian kita? dari guru-guru saya, almarhum Prof dan senior saya, dan saya juga pernah mengadakan penelitian untuk pasien-pasien saya di klinik. Itu saya menemukan bahwa adanya keturunan itu bisa. Oh, genetik. Keturunan memungkinkan dan sering terjadi pada satu keluarga kalau bapak, ibu, anak bisa terjadi. Berapa persen tuh faktor dari keturunan, Dok? Karena tidak ada penelitiannya, persentase Oke. tidak bisa sebut di sini. Tapi yang pasti daerah itu memungkinkan di mana batu itu bisa terbentuk. Dan daerah yang namanya Indonesia ini dalam penelitian guru saya almarhum Profesor Joko Raharjo itu dengan senior saya Profesor Reni Umbas pernah meneliti bahwa Indonesia ini adalah merupakan stone belt of the world. Artinya Indonesia ini Paling paling besar. banyak Iya. penduduknya yang menderita batu ginjal. di ginjal dan saluran kencing. Why? Ini secara Why? nominal atau persentase ya? Ini penelitiannya secara persentase. Oke. Oke, Jadi ini persentase. kenapa? Karena memang mungkin daerahnya humid ya, panas, atau beberapa daerah juga mengandung beberapa endapan-endapan dari air yang dimasak, Konsumsi. yang dikonsumsi dan sebagainya. Termasuk gaya hidup juga nggak, Dok? Ya itu ya pasti gaya hidup. Contohnya gaya hidup yang kayak gimana? Banyak kan? Kayak Edo nih gaya hidupnya Enggak. nih. Minum juga kurang. Oke. Ya, makan juga suka yang macam-macam atau yang sering ngemil gitu ya, kacang dan sebagainya. Gorengan? Apapun Oke. ya, karena semua jenis makanan bisa terbentuk menjadi batu. Semua jenis makanan bisa Semua terbentuk. makanan. Kan itu akan diserap dan ginjalnya sebagai filtrasi. Ya. Dia mengurai dan menjadi kristal. Oke. Nah, kristal ini kalau tersimpan di ginjal tidak ada olahraga, kurang minum, akibatnya dia akan menggumpal menjadi batu. Jadi ibaratnya nggak ada yang nge-flush gitu Yes, ya. betul Dok sekali. ya, oh I see. Jadi- Makanya jadinya ginjalnya bekerja lebih keras kalau Makalah gitu ya, Dok. alangkah baiknya kita hidup seimbang. Betul. Menjadi manusia yang mengerti mengenai masalah diri kita dengan makan yang sesuai, minum yang sesuai dan cukup,
olahraga juga, istirahat pun demikian. Kadang-kadang kayak Istirahat gitu. pun demikian. Karena Setuju. justru itu fondasinya ya dok, Benar. ya, Iya, istirahat itu ya betul dok. dok. Kadang-kadang orang suka telat dok ininya, ingatnya soal itu. Mungkin ingat tahu ya bahwa hal-hal tersebut adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menjaga. Gitu. Bukan soal, mungkin tahu, tapi membiasakan diri untuk Iya, sehat ini yang penting. iya. Ya, lifestyle untuk membentuk lifestyle untuk jadi. sehat itu Makanya saya nggak bersyukur mudah sekarang. ya. Saya bersyukur sekarang banyak sekali masyarakat yang sudah mulai olahraga. Iya, Kayak Chef benar. tuh ya, lari. Iya, betul. Sekarang orang flexingnya olahraga dok, bukan lagi liburan atau mungkin Branded things iya, ya. joget-joget benar. gitu, nggak gitu lagi Tapi orang flexingnya olahraga pace sekarang. penting untuk bisa mengkonsumsi cairan yang cukup. Apalagi kalau Betul. olahraga di luar ya. Betul. Di mana kita harus berkeringat yang tinggi, terus kemudian jangan sampai terjadi dehidrasi. Iya, dehidrasi ya. Kita Harus cukup tetap minum. terhidrasi dengan baik ya. Oke, nah satu lagi dok pertanyaan soal tadi batu ginjal tadi. Ya. Kalau misalnya memang sudah terbentuk seperti itu, apa jalan satu-satunya memang harus dioperasi kah? Atau itu kan tindakan invasif kan artinya? Nah, Tergantung, oh tergantung. tergantung. Besarnya. Tergantung besarnya. Oke. Dan kalau misalnya ini ada yang disebut, kalau misalnya pasien ini kebetulan tidak menemukan ada keluhan dan pada medical check up ditemukan batu, itu kita disebut silent stone. Silent stone. Nah, jadi tidak menemukan gejala apapun. Nah, tapi harus diperiksa juga laboratoriumnya. Jadi kalau laboratorium ternyata ada terjadi infeksi di urinnya, di air kencingnya, kemungkinan batu ini menjadi fokus di mana berkembang biaknya kuman. Jadi sebaiknya dieliminasi. Banyak caranya. Iya. Banyak caranya. Salah satunya yang tanpa operasi yang kita sebut ESWL. Ini bahasa kampungannya namanya extracorporeal shockwave lithotripsy. Kalau bahasa kerennya menghancurkan batu dari luar tubuh dengan gelombang kejut. Oke. Tidak ada operasi. Jadi dikasih getaran. Oh bisa begitu. Bisa. kayak gitu sekarang Bisa ya, sekarang dok? udah banyak. Dan di Indonesia saya bersyukur saya diajak oleh almarhum guru saya Prof Joko itu tahun 1988-90. ESWL pertama di Indonesia itu ada di Rumah Sakit Pertamina waktu itu. Oke. Nah, sekarang sudah banyak di rumah sakit. Iya, iya, iya. Dan dari Cina, dari India, dari Perancis, dari mana Jerman itu sekarang Seberapa efektif itu untuk menghancurkan? tergantung batunya dan tergantung jenis daripada gelombang kejutnya. Jadi Banyak saya- lagi jenis gelombang Iya, kejutnya kalau saya ini. sebutkan di sini nggak akan selesai nih. Iya benar-benar. Ya. benar-benar. Kita perlu 10 tahun Oke. lagi kita ngomong. 10 tahun. Nah itu dari sisi batu. Iya. Kalau ini ada juga ya soal prostat dok yang juga Nah. banyak dikeluhkan juga ya untuk umumnya untuk para laki-laki karena memang prostat Iya. ini kelenjar kecil ya dok ya Betul. di Jadi bawah prostat bukan penyakit sekali lagi ya. Dia merupakan kelenjar yang ada di pangkal dari saluran kencing. Jadi begitu kandung kencing akan diatur untuk kencingnya itu dengan kelenjar prostat. Karena di situ ada yang disebut dia ada bagian pintu dalam dan pintu luarnya. Kalau misalnya kita tidak ingin kencing diinstruksi oleh otak, dia akan menutup sendiri salurannya. Tapi kelenjar prostat ini secara bertambah usia dia akan bertambah besar. Oke, jadi dia bukan kecil lagi ya. Kecil dalam tanda kutip, dia akan tetap pada posisi di mana dia berada. Tapi bisa dijaga perkembangan pertumbuhan size-nya. Tidak. Oke. Karena hormon yang ada dalam tubuh kita akan merangsang untuk sel-sel bertambah banyak. Dan bertambah besarnya tidak keluar. Dia ke dalam. Karena di luar itu ada kapsul dan ada tulang di sekitarnya. Sehingga kalau ke dalam dia akan lama-lama akan menyempitkan saluran kencing. Oh, jadi pembesaran prostat itu adalah sesuatu yang mutlak akan dialami. Iya. Selama kita akan jadi tua. Oke. Kalau mati muda nggak ada Betul bisa ya. sih. Jadi harus kita tua dulu. Nah ini ketika prostat membesar itu apa yang kemudian akan terjadi pada tubuh kita, dok? Dia merupakan salah satu bagian yang untuk mengatur kencing pertama ya, tugas utamanya. Karena selain mengatur kencing, juga harus otot kandung kencing dan elastisitas di leher kandung kencing. Jadi dia bagian yang satu. Nah, untuk menjaga otot itu jangan sampai lemah, yang penting adalah pada saat kencing usahakan jangan sering berdiri. Oh, Karena gitu. posisi kencing yang terbaik adalah posisi Duduk. Mau atau jongkok. cowok, itu untuk cowok juga. Untuk manusia yang beradab. Untuk manusia. Bukan hanya cowok, Iya. non-gender, Iya. wanita dan cowok itu tetap sama. Karena diciptakan kita lebih tinggi dalam segala hak dibandingkan
Makhluk binatang. lain, benar. Maaf Karena ya. karena kalau lihat di apa sih toilet pada umumnya untuk laki-laki kan Iya, beda ya. urinoirnya. Iya. Urinoir yang ada di ini masa kita mau hidup di luar dengan urinoir gitu? Iya, Kan iya, tidak. Iya, iya. Kan toh ada juga ada yang urinoir yang kloset duduk. Betul. Kan milih yang duduk kalau misalnya. Tapi kadang-kadang orang tuh bikinnya gini dok, maksudnya untuk kencing yang di urinoir, untuk yang BAB baru di kloset Enggak. duduk misalnya. nggak ada gitu. Ada Nggak beberapa ada. tempat yang bikin begitu. Ya Dok. salah lah. Salah berarti ya dok ya? Bukan salah. Nggak sesuai. Nggak Gini, sesuai ya. saya ingat waktu saya masih SD tahun 60-an itu. Saya melihat kakek saya kalau kencing selalu jongkok. Sampai umur 90 dia sehat Oke. aja. Nggak ada pernah gangguan kencing. Oke. Sekarang saya menemukan sebagai dokter urologi ini udah 30 tahunan gitu ya. Iya, iya. Saya menemukan belum sampai 50 sudah terganggu kencingnya. Kenapa? Karena ya prostatnya memang udah besar, Oke. salurannya sempit, ototnya dipakai terus, udah lemah, ya gangguan terpaksa pasang selang, operasi. Jadi upaya salah satu untuk menjaga prostat itu adalah Bukan itu. menjaga prostat. apa? Untuk menjaga jangan sampai terjadi gangguan Prostat. pola kencing. Oh, Gangguan gangguan pola pola kencing. kencing. Gangguan Oke. pola kencing itu salah satunya Iya, Seperti- posisi adalah duduk atau jongkok. Berarti- Dan Oh. seringlah olahraga juga. Oke. Berarti gangguan pola kencing tuh kayak mungkin pipisnya akhirnya kencingnya jadi lebih sering gitu ya. Lebih sering malam terbangun berapa kali, malam. kencing Terutama tidak tuntas. malam. Lah iya, biasanya kan malam kan kita bawah sadar kita kan di bawah sedang ini. Iya, Jadi iya, iya. akan terbentuk air kencing dan akan kencing Tapi terus. dok, kalau tapi misalnya- tidak tuntas. kencing terus tuh apakah langsung ada masalah pada prostat atau gimana? Apa Tidak selalu, tergantung- tidak itu salah tergantung satu. kita minum. Karena ada penyakit-penyakit lain seperti penyakit diabetes ya, kencing manis yang punya hal yang sama. Tapi pemeriksaan yang penting adalah ke dokter dulu. Nggak bisa kita jadi dokter diri sendiri kan. Iya. Saya juga kalau ada masalah saya pergi ke sejawat saya. Nggak mungkin saya menjadi dokter diri sendiri gitu kan. Iya kan? Betul, betul. Dan nyambung lagi dok Iya. soal batu dan juga pembesaran prostat tadi. Ini kalau misalnya saluran kemih kita akhirnya tersumbat dan urin gak bisa mengalir dengan baik tadi kayak kencing Iya. terbatas tadi itu, seberapa besar kondisi ini akhirnya bisa berdampak kepada ginjal kita? Tekanan yang tidak bisa keluar akan berbalik arah ginjal dan tekanan ke ginjal karena air kencing itu praktis bukan air yang steril kan. Iya, iya. Masih ada Betul. kuman, ada bakteri dan sebagainya. Dan dia akan menekan ginjal, backflow ke ginjal. Ginjal tidak bisa berfungsi, lama-lama dia menurun sehingga lama-lama terjadilah gagal ginjal, cuci darah atau transplantasi. Oh, ketika dia balik itu ginjal bisa berkurang fungsinya jadinya dok? Bisa, kenapa Karena nggak kan bisa? banyak bakterinya. Oh gitu. Kenapa nggak bisa? Sekarang masalahnya apakah kalau masih baru, mudah-mudahan bisa dilakukan, bisa kembali normal. Tapi kalau sudah yang neglected, yang pasien sudah anggap udah biasa, mungkin masuk angin, diapain lah, nggak periksa ke dokter, ternyata ginjalnya sudah terganggu fungsinya, ya mungkin itu sudah harus diperiksa oleh dokter penyakit dalam khusus ginjal atau cuci darah kalau ginjal memang terganggu fungsinya. Dok, jadi artinya nih gangguan ginjal ini bisa terjadi ketika kencingnya yang tadi tidak tuntas tadi, Iya. ataukah sebenarnya ada gangguan pada ginjal yang membuat pipisnya jadi nggak tuntas? Banyak yang menyebabkan ginjal itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah memang kalau kencing tidak tuntas, ada sisa. Jadi katakanlah misalnya harusnya 300 mili di kandung kencing bisa tuntas, tapi hanya sisa 150 karena gak tuntas. Tekanan dari atas ada lagi. Lama-lama tinggi Naik kan, lagi. bisa ke atas ke ginjal. Oh. Dan sekali lagi, kalau misalnya ini dari inner pasien itu sendiri dalam. Tapi kalau misalnya pasien ini misalnya demam atau sakit apa terus mengkonsumsi obat-obatan, maaf, yang jamu-jamu itu juga bisa mengganggu fungsi ginjal. Oh ya? Iya, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat itu bisa mengganggu fungsi ginjal sehingga ginjal juga bisa menurun fungsinya. Banyak Iya. sekali. Oke. Karena kan seperti yang kita tahu kan masyarakat Indonesia kan punya banyak warisan tradisional ya, hal seperti itu ya dok. Saya tidak menekankan bahwa itu tidak baik. Iya. Pada waktu kita juga minum obat juga sebenarnya vitamin C juga bagus kan. Tapi kalau dikonsumsi setiap hari buat apa coba? Oh berarti artinya harus sesuai dengan takarannya. Dan kondisi Kebutuhannya. kebutuhannya. Iya. Iya.
Oke. Maka itu mengkonsumsi itu harus bijaksana, Sesuai dengan resep kebutuhan dan ya. Jadi kita harus Yang datang diresepkan. kepada yang ahli. yang ahlinya gitu. Benar-benar. Oke, masuk akal, masuk akal. Ya. Oke, betul. Ini nyambung lagi soal prostat tadi, Oke. Dok. Ya, Ini punya prostat emang ya. Silakan Dok. sebagai yang memiliki Stage is yours. organ tersebut ya. Iya. Ini kan tadi bahwa prostat itu akan membesar adalah sebuah keniscayaan gitu, Dok ya. Suatu keharusan bukan niscaya. Suatu keharusan, keniscayaan ya, keharusan gitu. Karena memang bagian dari fase hidup Karena ya. kita nggak Dok, ya. tua. Iya, gitu. iya, iya. Iya. Ketika prostat itu mengalami pembesaran gitu, apakah juga harus ada upaya mitigasi barangkali atau mungkin penanganan supaya dia bisa lebih apa Nggak ada. namanya? Embrace. Atau ketika apa kita Terima harus itu semua dengan bijaksana. Embrace semua. Iya ya, Dok ya. Iya. Sama menjadi tua. Oh, Jadi gimana caranya kita nggak tua coba? Hah? Jadi Benjamin Button dong jadinya kita. Iya, jadi kita tetap harus menerima semua itu dengan bijaksana dan ya maaf, saya umur 69 sekarang ya, dan saya menikmati dalam kondisi sekarang menjelang umur 70, memang saya usahakan untuk maaf karena saya di bagian saya, setiap kali kencing saya usahakan lebih sering untuk jongkok atau duduk. Dan saya menikmati itu dan kalaupun kencing sering karena saya minum banyak, Dok, bagusan jongkok apa duduk? lebih baik jongkok sebenarnya. Jongkok ya. Jadi kalau mau duduk di kloset ya pakai dingklik, jadi naik. Iya, 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 neken iya, gitu. iya, Iya. betul sih. Kejujur ya. Tapi kalau misalnya kebiasaan duduk sudah ya cukup lah. oke. Gitu. Dok, tadi menarik dokter bilang bahwa kalau misalnya ditanya laki-laki harus seperti apa untuk menjaga prostat supaya tetap sehat begitu ya. Kan itu sebuah keharusan ya. How to embrace, Gini. Oke, masalah sehat. Oke. Ini masalah prostat yang membesar secara normal. Ya. Belum ngomong masalah prostat yang menjadi kanker. Ya, Oke. maaf bagi mereka yang mengkonsumsi zat-zat karsinogenik seperti rokok, vape atau apa. Alkohol untuk liver itu lebih banyak Oke. ya. Itu akan terjadi pada suatu saat tidak bisa diperkirakan kapan bisa terjadinya, tapi banyak sudah terbukti dalam penelitian dari sejawat saya dari anggota urologi se-Indonesia bahwa yang kanker prostat ini itu yang mengkonsumsi zat-zat karsinogenik selain kalau memang keturunan ya. Ya. Jadi bagi mereka yang masih merokok nih ya pikir-pikirkanlah gitu ya untuk bisa merubah gaya hidup dan kalau mau sehat jangan sampai terjadinya kanker prostat. Saya tidak mendoakan itu terjadi tapi tolonglah untuk bisa dipikirkan kembali. Tapi masalah prostat yang sehat, selama kita sehat ya prostat itu akan membesar normal itu. Hanya yang menjadi masalah apakah gangguan pola kencing terjadi enggak gitu. Iya. Maka itu gaya untuk berkemih untuk mengeluarkan air kencing yang terbaik adalah posisi duduk Jongkok. atau jongkok. Itu salah satu pendekatan yang bisa kita pakai untuk bisa menjaga itu tetap sehat ya, Iya. Dok ya. Iya. Iya. How to embrace ya dok ya. Ya tergantung kita bisa Betul. menerima enggak kita hidup di dunia untuk apa sih? Untuk diri sendiri ya pastinya. Iya. Ada Tuhan Betul. yang maha segalanya Hablum minanas, hablum minallah. ya. Amin. Anyway, Dok, Iya. ketika ada masalah sama prostat kita, apakah otomatis dia reversible, Dok, sama ginjal? Artinya masalah juga sama ginjal kita. Ya saya sekarang yang pasti kalau misalnya ada gangguan kencing total nggak bisa kencing karena prostatnya sudah menutup saluran kencing sehingga harus pakai kateter. Nah, untuk mengetahui bahwa terjadi gangguan fungsi ginjal ya kita periksakan di laboratorium. Nah, biasanya sih ya ada penurunan dan mudah-mudahan jarang hanya 1-2 yang gangguan total dan ginjal rusak itu jarang. Selama bisa dikeluarkan dengan air kencing dengan kateter. Kemudian memang kita kasih pilihan untuk dioperasi dan sebagainya. Yang paling sering dokter tangani case-nya penyebab dari rusak dari ginjal seseorang itu apa, Dok, biasanya? Banyak ya, salah satunya Mungkin paling mendominasi yang paling sering batu ya. Batu dengan prostat yang ya mereka itu semua menjadi bagian-bagian yang sehari-hari kalau misalnya ada pasien sudah ada batu terus kemudian ada prostatnya juga kebetulan laki-laki ya. Ya itu akan Umumnya apakah karena gaya hidup atau memang ada faktor lain? sulit untuk bisa disebutkan di sini ya. Karena untuk bilang umumnya itu agak
agak susah untuk digeneralisir gitu. ya. Tapi yang terbaik adalah kalau kita udah tahu bahwa memang Indonesia adalah bagian stone belt di mana terbentuk batu sering, ya kita harus Tingkatkan awareness ya. awareness, medical check up Medical rutin check tiap up. tahun gitu ya. Kalau ada keluhan langsung pergi ke dokter umum aja nggak apa-apa. Terus nanti kalau ada misalnya mau konsul karena asuransinya tidak bisa langsung ke dokter spesialis. Atau kalau yang BPJS pun demikian kan. Maksudnya banyak lah ini cara untuk bisa membuat kita sehat. Nice. Ini informasi yang penting sekali ya Detikers karena termasuk saya juga kayaknya selama ini terasosiasinya bahwa Karena kamu kan punya ginjal juga. Harus dijaga sudah ginjalnya. tadi udah dibilang sama dokter tadi kayak gitu. Karena asosiasi kita kan kayaknya kalau kita berbicara soal urologi itu kayaknya lebih cenderung ke cowok gitu kayaknya. Padahal kita juga punya semua gender punya saluran kemih Iya, kan, betul. semua Iya, punya betul. ginjal juga gitu. Nice Indo. Iya. Jadi banyak sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kecil yang harus diperhatikan sama manusia untuk bisa jaga itu ya dok ya. Iya betul sekali. Mungkin sering terlupakan kali dok. Atau memang simply nggak tahu sebenarnya orang-orang tuh. Bukan ya kalau dari segi ilmu kita sekarang zaman saya waktu belajar di kedokteran tahun 1970-80 itu kan nggak ada Gadget. gadget. Iya. Sekarang banyak kan bisa Sumber informasi. super informasi. Tinggal Tadi saya juga nanya baru ngomong Google masalah sekarang, AI, ya, Google betul. itu banyak sekali. Tapi jangan ambil 100%. Iya. Jadilah itu kita menjadi orang bijaksana kalau ada masalah ya kita tanyakan pada ahlinya. Betul. Ya, betul. Karena tiap kondisi orang juga kan berbeda-beda ya dok Betul, ya. Makanya betul. tadi juga tidak bisa juga ditarik secara umum penyebabnya apa. Karena tiap orang mungkin punya lifestyle yang berbeda-beda ya. Benar sekali. Jadi memang awareness kita tentang lifestyle ini penting banget untuk mencegah berbagai penyakit. Salah satunya adalah gangguan kemih ini gitu ya dok ya. Atau mungkin terakhir pesan dari dokter Boyka sendiri terkait menjaga atau nggak perlu nunggu gangguan dulu di saluran kemih kita, prostat kita atau ginjal kita gitu supaya bisa masyarakat jaga. bisa tetap aware gitu dok sama kesehatan mereka. Iya, kembali lagi ya bahwa kita menjadi harus orang yang bijaksana dalam mengatur hidup kita. Jadi seimbang, kita juga minum yang cukup untuk dewasa itu sekitar 2 liter setengah liter air ya, air bening ya. Terus kemudian makanan juga kalau saya bilang kalau misalnya dia ada adanya batu biasanya makanan yang bervariasi. Jangan monoton itu aja. Kemungkinan itu akan terbentuk batu. Jadi kayak asam urat, asam oksalat atau amonium fosfat. Jadi makanan yang kita konsumsi kadang bisa terjadi batu untuk makanan apapun. Jadi variasi akan lebih baik. Terus kemudian istirahat yang cukup tentunya dan berolahraga yang penting. Jadi juga itu merupakan keseimbangan untuk kita dan pada waktu tertentu kita juga bisa medical check up annual setiap tahun pada dokter. Terus kemudian kalau ditemukan sesuatu khususnya di bagian ginjal saluran kencing dan untuk para pria untuk masalah prostat yang sudah berumur 50 tahun ke atas itu sebaiknya ke dokter urologi itu aja. Diperiksakan dia. Ketemu sama dokter Boyka ya dok. Ya. Dan teman-teman. Teman-teman banyak lah. Banyak yang lebih saya kan di Tangerang. Kalau datang ke Jakarta susah. Iya. Kalau pas lagi di Tangerang bisa ke dokter Ya, Boyka juga boleh, salah satunya di Rumah Sakit Bethesda Gading Serpong ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Boyke Budiman kasih, Sumantri SPU ya. Beliau dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Bethesda Hospital Gading Serpong untuk waktunya sudah datang ke sini dan juga memberi edukasi kepada detikers semuanya, termasuk juga kepada saya dan juga Edo pastinya. Memberikan edukasi sekaligus tamparan sebenarnya Iya, kayak kita ya betul. buat kita. Sharing lah, nggak Iya. ada edukasi. We consider it as a education juga kok dok. Anyway, terima kasih sekali lagi Dokter Boyka, sehat selalu. Ya. Ya, Semoga it's an ini honor for me. it's a It's very an good honor. investment hopefully buat detikers juga yang sudah nonton hari ini ya. Semoga tidak kapok mampir ke Detik Sore, Dok ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Iya. Dokter Boyke, kita punya satu tugas tambahan tapi buat dokter sebelum kita tutup segmen ini. Oh ya, boleh Oh sih. ya. Jadi kita punya tagline. Kalau misalnya nanti kita bilang Detik Sore, Dokter Boyke boleh jawab dengan bilang, Enggak cuma hore-hore. aman ya dok? Aman. Enggak cuma hore-hore. Oke, Ya boleh udah. dengan berbagai
pakai gaya ya, bebas aja gitu. Tapi yang pasti kita juga mau terima kasih sama Detikers yang sudah setia nontonin kita dan juga atau mungkin cuman dengerin kita aja ya Dok Iya ya. bisa juga Dari kok. jam 3 sore sampai sekarang jam berapa Dok? Jam setengah 6 sore. Besok kita akan hadir lagi Detikers tentunya di jam yang sama jam 3 sampai jam setengah 6 sore, Senin sampai Jumat. Eduardo Simanukir pamit. Anita Mai pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma. Gak cuma hore-hore. There you Thank go. you Dokter Bye. Boyka.